Mari Bu Yang. Oke, sambil tunggu attendees masuk dari waiting room. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah gabung di webinar siang hari ini dengan topik kuliah online gelar internasional beasiswa Pascasarjana Malaysia. Nah, perkenalkan saya Aan Sriani. Saya tinggal di Malaysia sejak 2008 sebenarnya. Jadi saya ini lama di telekomunikasi industri, lebih dari 20 tahun di industri ini. Sebelumnya di Excel Indonesia, lalu dapat rezeki pindah ke Telkom Axiata di Malaysia pada tahun 2008. Nah, kesibukan saya saat ini selain sebagai education consultant, saya juga membantu pasien-pasien Indonesia yang ikhtiar ke Malaysia ya, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Nah, untuk topik hari ini kita nggak ngomongin pasien, kita ngomongin beasiswa Pascasarjana Malaysia, yang menurut saya beasiswa yang ditawarkan ini sih bagus banget, cocok untuk siapa? Cocok buat profesional, dosen, lecturer, bahkan banyak dari teman-teman saya yang pebisnis yang mau lanjut belajar internasional. Kemudian ini ya, kuncinya dapat network internasional, tapi tanpa disrupsi kehidupan yang besar, gitu. Kenapa? Karena bisa dilakukan secara online. Selain itu, kuota penerimaan beasiswa ini cukup besar, tidak ada esai, tidak ada wawancara, tidak ada kewajiban kontribusi kembali ke negara, dan tidak ada batas usia. Nah, ini perlu digarisbawahi soal tanpa batas usia. Jadi memang beasiswanya mudah sekali, hanya cek-cek berkas untuk mengikuti requirement yang diberikan oleh pihak kampus, dan kuotanya memang besar sekali. Saya nih udah kedatangan tamu-tamu saya, tapi saya mau cerita sedikit observasi saya soal beasiswa yang sedang populer dari pemerintah Indonesia saat ini, LPDP. Saya lihat ada beberapa tantangan yang kita semua harus hadapi ya. Pertama, saya lihat jumlah penerimaan LPDP itu sudah jauh berkurang. Karena apa? Karena angka substansinya naik sangat tinggi. Dan saya lihat rasio antara pelamar dengan yang diterima itu paling tinggi itu sekitar 5%. Kemudian untuk yang ambil LPDP luar negeri, itu tentunya ada disrupsi ya. Disrupsinya apa? Karena mereka harus meninggalkan pekerjaan dan karir atau bisnis yang mereka saat ini sedang bangun. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga, pasti kepengen memboyong keluarga nih ke luar negeri. Nah, itu tentunya perlu biaya hidup kan. Sementara living cost yang didanai itu jumlahnya menurut saya sulit untuk hidup layak di negara-negara barat ya terutama, apalagi dengan kondisi inflasi ekonomi saat ini. Nah, tentunya kalau kita mau hidup, mau makan aja sulit, belajar juga bisa nggak fokus gitu kan ya. Akhirnya harus kerja tambahan dengan yang tentunya, jam kerja itu bisa sangat tinggi. Nah, menurut saya Malaysia saat ini sangat menarik untuk dijadikan tujuan studi, ya baik dari S1, S2, S3. Selain negaranya sangat dekat dengan kita, tiket pesawat juga murah. Apartemen, terus terang saya tinggal di Malaysia dari tahun 2008, sewa apartemen di Malaysia itu jauh lebih murah dari Jakarta. Bahan dapur, daging, ayam, sayur, buah-buahan import yang lebih berkualitas itu juga jauh lebih murah. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Oke, terima kasih untuk attendees yang sudah hadir, ada 52 saya lihat di sini. Saya terima pendaftaran sekitar 100, sekarang udah ada 52 attendees. Halo, selamat siang. Saya mulai, webinarnya. Nah, saya sebelum mulai, saya mau poll dulu sih. Boleh nggak ya dibantu di poll section,
setuju nggak sama saya, apakah Malaysia itu menarik untuk dijadikan tempat untuk meraih gelar internasional, untuk S2 dan S3? Boleh dibantu? Seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata yang ke negara barat ini dengan LPDP, living cost-nya itu, agak-agak di garis kemiskinan gitu ya, apalagi kalau bawa family, itu memang agak berat. Jadi menurut saya beasiswa yang kita mau presentasikan hari ini dan kebetulan sudah ada awardee-nya yang sudah sedang lagi belajar sekarang, memang bisa sharing sama kita, gimana beasiswa ini sudah membantu mereka, sudah memberikan benefit kepada mereka. Oke. Oke, jadi 47% bilang sangat menarik, dekat, kualitas bagus, biaya terjangkau. Oke, cukup menarik tapi masih ingin tahu lebih banyak. Oke, kita akan bahas, terus. Masih ada yang belum yakin, masih banding-bandingkan dengan negara lain, oke. Oke. Oh, kebetulan yang datang hari ini nggak ada yang memilih negara barat ya. Oke. Oke, sambil poll, terima kasih untuk seluruh undangan guest speaker saya hari ini, para narasumber yang sudah hadir siang ini bersama kita. Terima kasih juga perwakilan universitas-universitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang, sudah hadir juga. Saya mau kenalan dong, saya end dulu poll yang tadi, saya mau kenalan boleh boleh diinfo ya. Sekarang dari mana ini asalnya? Namanya asalnya dari mana, dari universitas mana? Oke, boleh dibantu, eee, kota domisilinya di mana, dari universitas mana, namanya siapa, boleh ya dibantu? Wah, ini dari banyak kota ini ya. Oke oke. Wah, menarik sekali. Memang betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Oke, kesempatan beasiswa Pascasarjana Malaysia yang kali ini kita bawakan itu datang langsung dari salah satu top university Malaysia, yaitu INTI International University. Waktu saya kerja di Malaysia, di Salcom Axiata, banyak sekali lulusan INTI ini, karena memang lumayan top. Nanti saya akan presentasikan seberapa top mereka. Yang jelas mereka berdiri sejak tahun 86. Jadi usianya itu udah 39 tahun, cukup tua, ya. Nah, untuk kesempatan beasiswa Pascasarjana Malaysia ini, saya ada hosting 2 webinar. Yang pertama siang ini, kita akan membahas secara detail mengenai kesempatan kuliah online, ya. Dari mana saja di dunia, kebanyakan dari Indonesia. Kebetulan kita juga hadir hari ini narasumber, Pak Wahyu itu seorang dokter residen di Qatar lagi, ambil di Malaysia. Kemudian untuk besok jam 7 malam, saya juga ada live webinar dengan Profesor Dr. Desinta yang akan memberikan rahasia bagaimana cara tembus 10 Scopus dalam 3 tahun di INTI International University. Nah, karena beasiswa yang diberikan oleh INTI International University ini ada 2 study mode. Yang pertama adalah study mode online yang kita akan bahas siang ini, kemudian yang kedua study mode by research. Untuk yang research ini memang kalau di Malaysia itu fokusnya banyak di publikasi jurnal. Untuk PhD itu syaratnya 10 publikasi dalam waktu 3 tahun ya, full time. Untuk master itu 5 publikasi. Dan saya tahu sendiri ini udah jadi mental block-nya banyak teman-teman, makanya yang ambil master atau PhD by research, nanti daftar juga untuk webinar yang besok dengan Profesor Dr. Desinta, supaya kita tahu trik-triknya bagaimana untuk bisa, publikasi tetap kualitas, walaupun kita diminta kuantitas. Nah, itu yang menarik ya. Oke.
Mmm, untuk beasiswa yang online, kita ada 5 ya, kalau nggak salah ya. Jadi satu itu untuk S3 ada Dokter Business Administration, kita punya salah satu awardee yang sudah hadir hari ini juga, kemudian ada MBA, Master Business Administration, lalu ada MIT, Master in Information Technology, ada Master in Education Management, kemudian yang terakhir ada Master in Science, Construction. Nah, kita langsung aja, perkenalan dengan narasumber untuk kelancaran acara selama saya, mmm, berbicara, ngobrol-ngobrol dengan para narasumber. Nanti kalau mau ada pertanyaan, bisa langsung aja diketik di kolom Q&A. Nanti akan dibantu ya sama Mbak Retno Widi, tim saya di sini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dan sering ditanyakan gitu ya. Untuk pertanyaan yang langsung ke, finalis, nanti saya akan pilih mungkin 5 atau, mungkin 5 pertanyaan untuk saya langsung tanyakan ke panelis ya. Oke. Oke, yuk langsung kenalan dengan narasumber yang pertama. Wah, narasumber udah ready ternyata. Oke, narasumber yang pertama, Pak Nuzli Hernawan, ya, VP Product Solution Management dari Telkom Sigma, profesional yang luar biasa. Ini umurnya berkarir tuh udah mirip sama saya, memang 20 tahun lebih berkarir. Ya, Betul ya, Pak betul, Nuzli ya? betul, betul. 21 tepatnya. 21 ya? Iya. Oke. Saat ini menjabat sebagai VP Product Solution Management di Telkom Sigma, anak perusahaan Telkom Indonesia. Sudah berkecimpung di berbagai peran strategis di industri teknologi informasi dari infrastructure engineer, konsultan, project manager, saat ini pun, cross functional, leading cross functional team ya, Pak, ya, untuk mengembangkan solusi-solusi digital buat banyak perusahaan besar di Indonesia. Fokusnya banyak di cloud computing, keamanan cyber, integrasi platform. Nah, ini memang, IT IT blood ya, blood kalau saya toreh gitu ya, pisau gitu, kalau kulitnya ini keluarnya coding semua gitu, keluarnya IT semua, tapi tapi sekarang ini lagi aktif ngambil MBA di INTI International University, betul ya, Pak Nuzli ya? Betul sekali, betul. Betul. Oke, thank you udah hadir. Terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sorry, tadi agak hektik sebelum join. Alhamdulillah sempat dapat tempat ini. Iya, 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 iya. Boleh pesan dulu, Pak, pesan dulu. Siap, siap. Oke, silakan. Saya lanjut dulu ke tapi lagi di Indonesia kan, Pak Nuzli? Aman, aman lagi di Indonesia. Aman ya di Indonesia ya? Oke. Nah, saya, lanjut dulu ke Pak Ihsan. Pak Ihsan ini Ihsan Andrinal, IT Project Manager di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini bekerja di Indonesia National Single Window. Oh, saya baru tahu loh ada departemen ini ya. Indonesia National Single Window di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seorang project manager IT, udah banyak proyek unggulannya, Indonesia Single Risk Management. Pak, jadi kalau, supaya kita nggak kena attack cyber juga nih ya pasti ya. Itu salah satunya ya. Kemudian e-Certificate of Origin, jadi digitalisasi dan integrasi ASEAN, Cina, dan Korea untuk mempercepat proses dokumen dari 2 hari jadi 1 menit. Top produktif. Single submission, karantin, dan custom, jadi untuk efisiensi biaya logistik ya, antar platform. Kemudian termasuk custom declaration, memperkuat integrasi bea cukai antar negara ya, untuk memperlancar arus perdagangan dan menurunkan resiko penyelundupan. Nah, ini penting nih, resiko penyelundupan. Jadi ini juga kalau saya toreh ini, tangannya itu juga keluar coding semua. Memang IT in blood dan sekarang penerima beasiswa dan lagi aktif ambil master in IT
di Inti International University. Selamat siang Pak Ihsan. Selamat siang, Bu Aan. Terima kasih atas perkenalannya. Selamat siang, teman-teman sekalian. Iya, siang Pak. Muka seger aja nih kalau coding-coding, kalau aku udah merengut-rengut terus ya. Berkeriput. Harus, Bu. Harus Kalau ya. kita udah tim kita lebih ini lagi, Bu, lebih tegang lagi, Bu. Lebih tegang lagi ya. Oke, oke. Ya kebayang sih ya sehari-hari ya kalau ada bug gitu ya. Atau ada yang kelewat gitu ya. Oke. Ini Nah, ini yang hoax menarik. juga nih. Gimana? Gimana Pak Ihsan? Ini lagi ada isu di kantor juga nih, Bu. Oh, lagi ada isu Nggak, di ini sekali kantor. curhat ya. Ada isu di kantor, malam ini mau ada group assignment meeting ya. Nyambi ya. Oke, berikutnya saya kedatangan dari Qatar. Wah, ini jauh ini Qatar. Penasaran saya di Qatar mahal nggak sih biaya hidup? Biaya hidup lumayan, Bu. Lumayan ya. Oke, kita hitungannya pakai ini deh, pakai ayam sekilo berapa, Pak? Ayam sekilo itu 60.000. 60.000. Oke. Iya, Di Bali masih dapat 25.000. Oke, iya. cukup mahal, cukup mahal. Oke. Mahal ya. Oke, jadi Pak Wahyu ini jangan main-main. Sekarang ini adalah residen dokter di Hamad General Hospital, GH ya, Pak ya? Iya, HGH. GH ya, Hamad General Hospital, Qatar. Jadi memang dulu ambil bachelor medicine-nya, MD, dan surgery-nya dari Sulaiman Al Raji University Saudi Arabia. Kemudian saat ini selain jadi residen dokter di Qatar, juga seorang sosiopreneur karena udah punya klinik nih, medical center ya. Aku Iya, jadi betul lah. mesti dikunjungi nih kita bareng-bareng di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi klinik yang sudah menggabungkan layanan telemedicine dan mobile klinik, karena Pak Wahyu sendiri memang ingin menjangkau masyarakat Kalimantan yang di pedalaman dan keluarga yang rentan dengan gizi buruk. Wah, ini notable banget nih Pak Wahyu nih ya. Nah, program sosial ini dikelola barengan sama Dinas Kesehatan dan juga, dari Sulaiman Al Razi Charity Foundation sebagai bentuk kontribusinya Pak Wahyu dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah tertinggal. Salut, Pak. Salut, salut. Nah, sekarang Dokter Wahyu Iya, ini, Bu. eee, Dokter Wahyu ini selain sibuk residen ngurus pasien di Qatar, juga lagi kuliah MBA online dengan beasiswa penuh dari Inti International University. MBA ya, betul ya Pak ya? Iya, betul, Bu Aan. Oke, mantap Pak, belajar manajemen. Iya, terima kasih, Bu Aan. Ya. Selamat siang, teman-teman semuanya. Salam dari Qatar. Salam dari Qatar ya. Oke, ayam 60.000 loh. Oke. Tapi PPDS di sana digaji dong, Pak? Iya, digaji. Oke, Iya. oke. Aman-aman kalau gitu Aman, PPDS aman, digaji ya. bukan bayar. Oke. Iya, yang lagi rame nih kasusnya juga. Oke, Iya. oke. Nah, saya juga punya narasumber satu lagi, sibuk nih baru datang dari Kalimantan juga. Kemarin berapa hari saya WhatsApp, saya takut nggak ada signal gitu, nggak bales-bales. Pak Ade Hariwijayanto, seorang konsultan senior dan ekonom dari Kemendagri. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang Bu Aan, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ade hari ini lulusan MBA sudah sebetulnya dari UGM ya. Saat ini sedang ambil DBA di Inti International University. Sehari-hari menjabat sebagai tenaga ahli ekonomi. Ekonomi kita oke, Pak? Enggak, oke. Nggak oke. Langsung loh teman-teman dijawabnya nggak oke, oke. Jadi tenaga ahli ekonomi di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri untuk program National Urban Development Program. Dan juga sibuk sebagai konsultan bisnis dan peneliti, manajemen ya. Jadi dulu tahun 2011, 2012, Pak Ade hari inilah yang mendorong lahirnya banyak startup di Indonesia. Juga karirnya panjang di pasar modal Indonesia.
Halo Pak, gimana bedanya dari Kalimantan ke Jakarta? Ya, Dan di sana atau di sini? ya kebetulan di keterlibatan saya di proyek yang didanai Bank Dunia ini kan saya keliling-keliling 50 kota. Ini besok saya terbang lagi. Jadi 50 kota itu diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia ya. Jadi eh, ya banyak sekali yang apa namanya jadi catatan-catatan untuk jadi dilaksanakan oleh pemerintah daerah begitu. Dan mungkin nanti bisa ngobrol nih sama Dokter Wahyu nih yang telemedicine-nya ya begitu. Iya, Sama Pak. nanti Iya, siap, ya Pak. ya begitu. Jadi ya banyak yang belum memanfaatkan juga. Mungkin nanti mau ngobrol juga sama Pak Nuzli nih gitu. Internetnya udah ada begitu, tetapi belum dioptimalkan di daerah-daerah. Kan sayang begitu Siap, Pak. siap. Begitu. Jadi Ya, kalau siap. yang Itu memang beban tugasnya Telkom itu, Pak. iya, terus saya juga Siap, siap. menyapa Pak Ihsan. Tadi Pak Ihsan lagi ngobrol sama Bu Retno juga, sempat Bu Aan lagi off tentang Cibubur ya. Itu ada apa namanya yang menghubungkan ya, kayak kita sebutnya tuh TOD ya, menghubungkan beberapa titik di pinggiran kota. Nah itu yaitu kalau bahasa di ekonomi regional tuh aglomerasi gitu, Hmm. aglomerasi. Jadi kalau Purwokerto itu udah meliputi Banyumas. Jadi kalau kita bicara Surakarta itu udah bicara Karanganyar. Kalau Hmm. bicara Banjarmasin, Pak Wahyu itu udah Banjarbakula. Jadi itu ada transportasi umum yang mengelilingi sampai Kota Baru, Banjar eh, Banjarmasin. Jadi ya didorong nggak banyak inilah menggunakan lebih ke transportasi umum itu tugasnya pemerintah. Ya, ya, tentunya memperbanyak transportasi supaya ekonomi makin maju, ya, perpindahan komutnya people. Oke, balik ke topik utama untuk kuliah online gelar internasional ini. Jadi, ini Pak Wahyu, Pak Ihsan, Pak Nuzli, Pak Ade hari ini itu mulai di Januari ya kuliahnya ya? Ya, saya Januari, kami Betul, betul. Januari. Januari ya? Betul, Iya, Januari, betul. Januari, Bu. Ya, betul ya. Jadi Januari udah 7 bulan nih, sudah 7 bulan. Apa ya momen yang paling berkesan ya selama menjalani kuliah internasional ini? Mungkin mungkin gini untuk membantu. Dulu waktu lagi apply untuk beasiswa ini nggak kebayang loh akan seperti itu gitu. Nah, mungkin kalau ada momen yang berkesan ya dari beasiswa ini dari Inti International University boleh di-sharing. Mungkin Pak Nuzli dulu? Boleh, boleh. Ya, kalau kita bicara dulu, awalnya kan saya juga sempat sharing ya di webinar sebelumnya, bahwasanya ketika di usia saya sekarang gitu ya, itu nyari beasiswa fully funded itu tantangan, apalagi yang keluar negeri gitu ya. Yang dalam negeri aja susah, apalagi yang keluar negeri. Kemudian ketika ada beasiswa ini, itu jadi, wah kok kayaknya pengen pengen apply gitu ya. Apalagi persyaratannya relatif mudah. Hanya saja memang tantangannya ya tinggal karena ini global ya di luar negeri di Malaysia, maka tantangan utamanya sebenarnya adalah bahasa, kendala bahasa. Karena kalau kendala-kendala yang lain mungkin saya sudah pernah nyobain apa namanya online course dan sebagainya ya, terutama di sisi bisnis ya. Tetapi ketika melihat eh, join di Inti University, dapat fully funded, punya exposure global gitu ya, ini tantangan sendiri gitu loh. Akhirnya saya harus memberanikan diri gimana caranya agar IELTS saya bisa mencukupi untuk bisa masuk. Alhamdulillah starting pointnya di IELTS-nya di 6, terus terakhir kali tes sebelum sebelum apply itu di 7,5. Wow, dari 6 ke 7,5 itu persiapan IELTS berapa lama itu? Sebenarnya intensifnya 2 minggu aja. Intensifnya 2 minggu aja. 2 minggu Oke. aja. Oke, ini model-model yang sebenarnya SKS Bu, SKS. high quality tapi humble. High quality tapi banyak merendah diri nih. Ini seperti padi merunduk.
memang IELTS untuk MBA di inti minimum requirement 6 ya, gitu. Nah ini banyak yang tumbang di sana, tapi sebetulnya kalau belajar intensif itu tidak mustahil lah ya, masih Betul, bisa dikejar ya, Pak betul, Nuzli. betul. Oke, oke. Jadi ngejar IELTS itu oke. Lalu ada momen apa Pak? Sesudah masuk nih ada momen apa yang benar-benar, oh aku nggak kebayang ada ini gitu. Nah, itu kan sebelumnya saya pikir mungkin mahasiswanya dari seputaran Asia lah. Paling nggak paling jauh itu sampai India mungkin gitu ya, kalau Asia ya. Karena mostly kan dari China, ada dari Malaysia terutama ya, dari Malaysia. Kemudian ada juga yang Singapura, ada yang Filipina, Kamboja. Tetapi yang saya tidak expect itu ternyata coverage-nya itu lebih luas lagi. Banyak dari negara Afrika, kemudian ada dari negara-negara Timur Tengah, kemudian bahkan ada yang Eropa juga. Kemarin saya ketemu mahasiswa yang dari Eropa Timur, saya lupa Eropa Timurnya mana ya. Pokoknya dari Eropa Timur situlah, sempat diskusi ya. Dan dengan kita terekspos dengan mahasiswa dari berbagai macam belahan dunia gitu ya, kita terekspos dengan berbagai macam budaya. Dan yang mungkin uniknya yang nggak sempat kepikiran itu adalah ketika ada grup assignment gitu ya. Dan grup assignmentnya dapat kawan satu grup yang dari dari Kenya gitu misalnya. Dan yang mana selisih, misalnya kita habis selesai kerja itu jam 5, jam 6 gitu, sorry ya. Ya nanti kita ketemuan sama teman-teman yang orang Indonesia, grup assignment nanti kita jam after work lah, jam 6, jam 7, jam 8 malam gitu ya. Di sana masih kerja gitu. Kita masih jam kerja. Kalau dia beres jam kerja, Jadi siapa yang ngalah akhirnya? ya akhirnya kita cari weekend. Kita cari weekend, kemudian Cari apa weekend. namanya? Ya itu salah satunya. Dan mungkin tidak semua ya kadang-kadang kalau bahasa Inggris kan aksen pengaruh ya. Aksen India, Chinese, kemudian aksen orang Afrika, ya kita berkenalan dengan berbagai macam aksen. Uniknya di situ. Multikultural, termasuk juga kadang-kadang kita juga cultural shock gitu. Wah, ternyata kalau di sini begini. Dan uniknya ketika kita berbicara masalah case study ya, case study dengan berbagai macam negara, kita menggarap satu materi buat group assignment gitu ya. Kita mencoba menggabungkan aspek-aspek yang mereka mungkin menjadi pain point di sana. Itu yang unik gitu ya. Terutama di beberapa mata kuliah seperti strategic management dan sebagainya itu kita fokus di sana. Oke. Jadi culture shock, dealing dengan banyak negara, dan juga tentu case study-nya jadi lebih menarik ya, karena Betul. jadi lebih mengetahui kalau di Afrika masalahnya seperti ini, jadi lebih luas ya pengetahuan kita, nggak tanpa Google ya, langsung dari orangnya sendiri. Oke, thank you Pak Nuzli sharingnya. Mungkin saya Ya. mau ke Dr. Wahyu nih. Kalau Dr. Wahyu kan di Qatar nih, di Iya. Qatar kan udah biasa ya dengan banyak orang asing lah, kan sangat Iya, multikultural, multicultural. multicultural. Jadi Dr. Wahyu ini pasti punya pandangan yang agak berbeda dengan Pak Nuzli mengenai beasiswa ini ketika masuk sudah. Gimana Pak? Apa momennya gitu? Momennya itu lebih kepada, kan sekarang kalau misalkan kita mau lanjut postgraduate itu harus sequence nih, Bo. Misalnya kita harus S2 dulu selesai, baru itu kita bisa melanjutkan untuk bekerja lagi. Jadi waktu itu saya melihat kenapa tidak ketika kita bisa bekerja, sekaligus kita sambil belajar. Jadi kita punya shortcut-nya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui lah, seperti itu. Oke. Ya, terus yang kedua itu bayangan saya, mungkin kuliah online itu kita cuma duduk manis, lalu kita tinggal melihat modulnya dari online, atau mungkin review dari recordingnya, atau kuliah misalkan saat ini di bulan Mei terakhir itu kan 1 minggu ada dua kali pertemuan, ada 2 course. Nah itu saya pikir hanya sudah melihat video saja gitu kan, tapi ternyata yang bikin saya wow itu ketika si dosen ini mencoba, meskipun pembelajaran ini tuh virtual, tapi seolah-olah kita itu merasakan bahwa kita ikut mikir loh, kita berada di dunia bisnis yang sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita tuh di bawah soul-nya itu langsung masuk ke situ. Oke. Mantap sekali tuh. Jadi sekarang ini Dr. Wahyu lagi PPDS, betul ya? Jadi Iya, lagi ambil dokter spesialisasi apa, iya, Pak? betul. Anak pediatrik.
Iya. Anak pediatrik ya. Nanti mau dibawa balik ke Indonesia atau stay di Qatar selesai PDS? Selesai PPDS mau expand klinik yang ada di sini. Jadi kalau bisa ke ranah hospital, saya bangun hospital sekalian. Mau bangun hospital di Iya, Qatar? di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke. 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 Jadi selesai PPDS nanti akan balik ke Indonesia, tapi bareng Iya, PPDS masih punya waktu untuk ambil MBA iya, iya. dan tanpa harus ninggalin karir PPDS-nya Iya, ya. jadi kan istilahnya kayak kita menghemat waktu juga tanpa harus Ya, kuliah lagi setelah kerja kayak gitu. ya. Jadi shortcut ya. Ya, Oke. shortcutnya. Oke. Dan selain itu juga sebetulnya walaupun dibilang kuliah online nggak abal-abal gitu ya, bukan Iya, benar. cuman one way gitu ya, tapi Iya, diajak pikir dan banyak use case project ya, grup iya, assignment. iya, ya. Study case assignment-nya itu yang bikin kita benar-benar kita harus terjun ke situ. Mau nggak mau kita harus berpikir. Dan itu study case-nya dari negara sendiri atau dia bisa kasih dari negara mana aja? Itu kemarin beberapa dipilih karena sempat satu kelompok dengan rekan-rekan di Indonesia, jadi kita coba ulas tentang salah satu industri yang ada di Indonesia. Oke. Jadi di grupnya Dr. Wahyu ada berapa orang Indonesia? Ada orang lain lagi? Negara lain? Yang kemarin itu ada satu orang dari Afrika, lalu kami mencoba pengen tahu karena pattern-nya sebenarnya mirip, sama-sama negara berkembang di daerah seperti Kenya, Ethiopia, mungkin Indonesia lebih maju sedikit lah. Tapi pattern industrinya itu mirip-mirip. Jadi kenapa tidak kita coba cari tahu di Afrika itu seperti apa gitu. I see. Asik Iya. banget ya. Asik banget ya. Berarti nanti kalau abis MBA ada yang mau launching startup, mungkin langsung global nih. Target Indonesia, Afrika, Filipina, Vietnam, mungkin yang sama-sama negara berkembang. Iya, networking itu yang paling penting. Networking yang paling penting ya. Iya. Oke. Thank you Dr. Wahyu. Nah, waktu diterima beasiswa di bulan Januari yang lalu, itu berapa banyak ya Pak Ihsan yang masuk ke MIT? Pak Ihsan kan di IT ya, MIT. Ada berapa banyak? Kalau yang secara total Bu ya, Ya, awal saya lihat itu sekitar 70-80 ya. Tapi kalau sekarang ini udah berkembang lebih dari 100 orang sih Bu. 100 Eh, orang. Jumlah ininya ya pesertanya ya. Tapi saya Pesertanya, nggak tahu apakah funding belakangnya siapa-siapa aja gitu ya. oke. Jadi ada 100. Kemudian nanti grup assignment-nya itu lebih kecil lagi gitu ya? Kalau group assignment mungkin tadi tergantung dosen sih kembali lagi. Dosennya membebaskan kita untuk memilih teman grupnya atau dari dosennya yang akan assign kayak tadi kalau saya dengar dari Pak Nuzli, Pak Wahyu itu dosennya acak gitu ya. Ya memang sih menarik sih kita ketemu orang bisa macam-macam gitu ya. Tapi cuman memang tadi yang Pak Nuzli sampaikan ada ketemu zona waktunya beda ya kita akhirnya harus saling inilah ya, saling respect. Oh kita supaya bisa sama-sama belajar nih, jangan sampai gara-gara kita lebih dominan harus ikut kita gitu, misalnya kan gitu ya. Jadi akhirnya tadi milih di hari hari weekend gitu. Tapi ya sampai dengan sekarang saya dapat assignment-nya kita bebas milih, jadi kita milih yang memang zona waktu kita juga dekat gitu. Oke. Jadi sengaja untuk convenience ya, kerja ya. Iya, gampang untuk koordinasi, gampang juga cari ininya, Bu. Ya, satu sisi kalau misalnya ada beberapa hal yang kita butuh, ya memang tadi benar kata Pak Nuzli, tapi juga jangan bikin kita minder juga ya. Maksudnya dalam arti gini, ini memang kan dia pakai bahasa yang kita pergunakan bahasa Inggris dan otomatis wajiblah bahasa Inggris gitu ya. Walaupun dosennya pasti bisa bahasa Malaysia gitu ya. Tetapi jangan bikin jadi kayak barrier sehingga kita juga malas untuk bahasa Inggris juga gitu. Tapi ya better kalau misalnya ketemu dalam satu grup yang bisa sesama bahasa yang sama, kita lebih gampang untuk menjelaskan hal-hal rumit untuk ketika ada tugas gitu ya. Ya lebih gampang aja sih. Tapi kalaupun ketika kita dapat tim yang memang mau nggak mau kita mesti bahasa Inggris ya so what gitu ya, mesti harus So kita juga what gitu ya. ya. Tapi submission in English ya Pak ya? Submission in English Pasti Bu. ya. Ini English semua sih.
Semua in English ya. Oke, aku move ke Pak Ade nih. Pak Ade kan yang perwakilan dari doktoral nih ya, Doctoral Business Administration. Ini kan makin mengerucut lagi nih, makin sedikit lagi yang ambil ke DBA. Gimana Pak sejauh ini DBA inti ini apakah membantu banyak eh, kegiatan Bapak sehari-hari sebagai ekonom juga, sebagai tenaga ahli, kemudian sebagai konsultan bisnis juga, dan dinamikanya gimana Pak DBA ini dengan teman-teman yang lain juga sekarang ini? Ya, baik Puan. Pertama dari nama DBA-nya itu sendiri ya. eh, untuk di Indonesia, mungkin saya infokan, belum ada DBA di Indonesia. Ketika Belum saya ada masuk, ya? belum ada. Jadi Mm-mm. ketika eh, sebelumnya saya sudah S3 di UGM Mm-mm. 2022, saya Mm-mm. pengen DBA, itu Mm-mm. tidak ada. Baru Mm-mm. ketika saya sudah masuk 2024 itu ada DBA di UGM, tapi Fakultas Pertanian ya, Fakultas Pertanian. Mm-mm. Kemudian ada dilema ketika harus memilih kerja atau kuliah, karena di UGM itu harus hadir ya, harus sitting. Ya, ada syuting. Gitu, harus duduk sampai dua apa 2 tahun ya, empat semester, dan itu akhirnya mungkin bukan masalah jenjang karir sudah senior atau masih junior, itu pilihan loh. Itu pilihan, sehingga ada kursus online itu eh, suatu yang menolong. Dan yang lebih penting lagi, kalau dikaitkan dengan senior, ada nggak sih yang fully funded untuk yang sudah umur senior? Dan ternyata kejawab semua itu, Bu, dan teman-teman semua. Satu, DBA. Kedua, apa namanya, fully funded untuk usia senior. Begitu. Dan selanjutnya ya, mungkin yang teman-teman lagi ngambil MBA sedikit menyarankan itu kalau langsung DBA ya udah cocok banget gitu. Kalau masalah bobot, eh, mungkin pernah di drill ya, karena di drill di UGM ya. Di UGM itu Ya. kan apa namanya, lebih lebih ke teori ya, lebih ke teori. Jadi kalau misalkan suruh baca baca paper dalam bahasa Inggris dengan jumlah sekian di inti, eh to be honest, lebih ke apa ya? Lebih berat di UGM sih. Jadi, oh, masih cuman harus setiap minggu cuman 10 ya, 10 paper ya. Saya biasa setiap minggu itu bisa sekitar 50 paper. Setiap minggu. Oke. 50. Ini baru Oke. 10. Oke, baru 10. Ya, is okay lah, baru 10 paper. Itu sih. Lain, lain ya ekonom nih ya. Iya. Oh. Oh, enggak, Bu. Kalau ini DBA itu sama seperti MBA. Backgroundnya kan macam-macam, Bu. Gitu. Dan yang paling penting itu kan use case-nya kan. Use case-nya. Dan mungkin langsung saja, kalau tadi sudah ngebahas assignment di DBA itu mungkin kurang lebih sama ya di MBA. Itu kita nggak ada ujian gitu. Yang ujian walaupun mau online nggak ada. Jadi kita dinilai itu assignment-nya tuh ada 3 ya. Individualnya 2, grup 1. Itu bobotnya 30, 30, 40. Nah, kalau grup assignment mungkin yang masuk Januari itu sama ya dengan saya. Kita nyebutnya tuh udah semester 3. Jadi pengertian semester itu sebetulnya term ya. Term itu 2 bulan. Jadi kita nih kan udah 7 bulan nih. Jadi ini udah yang ketiga nih. Nah, Ketiga semester ya. iya Mm-mm. gitu. Jadi eh yang wow yang saya alamin itu kelihatan kok pas lagi di kelas gitu. Kalau saya tandain itu, kalau yang dari teman-teman dari Afrika itu paling kacau itu bahasa Inggrisnya. Gitu. Hmm. Pinteran orang-orang Indonesia lah gitu. To be Oke. honest gitu. Ya dengan Malaysia oke. Kalau Singapura jago banget bahasa Inggrisnya. Cuman Oke. ya India oke gitu. Cuman kayak ngobrol sama orang Bali ya. Aksennya itu. Jadi T-nya itu te gitu ya kan. Ya, Heeh. bukan putu ya, putu gitu kan. Bukan to have gitu, tapi to have gitu. Jadi ya, ah, Oke. tapi Oke. kalau Afrika udah saya tandain, oh begitu. Dan pengalaman yang ketiga itu
tips dari saya, misalkan nanti ada yang ambil atau mungkin buat teman-teman yang lagi ambil juga kayak Pak Ihsan. Kalau saya punya kiat begini, ketika grup assignment, ibaratnya nih kan, eh, ketika masuk grup assignment itu, kalau saya nggak mau ngambil resiko, maksudnya nggak mau ngambil resiko begini, saya nggak mau tergantung dengan teman. Jadi Mm-mm. gimana nih hasilnya? Jadi saya langsung apapun yang terjadi, kan kita nggak tahu tuh kualitas yang dikumpulin sama teman-teman gimana. Mm-mm. Jadi yakinkan diri, ini saya bisa kerjain sendiri, walaupun itu tugas grup. Dan itu Oke. terjadi kejadian, dan itu jadi red flag saya. Saya nggak mau temenan sama orang Afrika, sumpah itu. eh Kenapa, ini, Pak? Kenapa? Karena kualitasnya rendah. iya, dia asal-asalan ngumpulinnya. Dan ternyata ada Salah. salah satu kiatnya. Kita tuh biasanya ketika di awal dikasih tuh daftar mahasiswa, diliatin itu dia dia masuk tahunnya tuh kapan. Kalau dia udah senior, berarti dia udah ngulang. Oke. Nah, Oke. kalau udah ngulang, udah deh jangan temenan deh gitu. Kenapa dulu kamu nggak lulus? Jangan Taufik friend, Taufik. Iya, wah ini dia udah ngulang ke berapa kita nggak tahu kan. Kita hitung aja dari dia masuk. Akhirnya itu pengalaman yang pas saya semester 2 ya. Semester 3 sih ngeblok orang gitu. Mm-mm. Jadi saya udah ada yang pengalaman di semester 1 dan itu nilainya juga nilai terbaik gitu ya, Oh, ya oke. nilai terbaik. Yang semester 2 nilainya enggak terbaik dan itu kami kecewa gitu. Kami kecewa. Ya gara-gara ada yang ngaco itu tuh satu tuh gitu. Hmm. Ibaratnya kan kalau grup assignment kumpulin ya tanggal sekian terus kita diskusi tanggal sekian gitu ya. Ya. Kalau yang ngejalaninnya masalah pas diskusi Mm-mm. ngobrolnya nggak nyambung nih ngomong apaan lagi nih walau sama-sama bahasa Inggris nih ngomong apaan gitu. Ya. Intinya pas dikumpulin kok nggak nyambung begini gitu dan saya selalu ngambil peran sebagai proofreader dan saya ngirim, saya nggak mau ngambil resiko itu kan nilai saya Ya, ya, ya. gitu Jadi, kan. jadi Bapak Heeh. gatekeeper-nya lah ya. Iya, Gatekeeper sebelum disubmit ya. iya. Oke. Akhirnya belajar dari situ, wah udah deh saya tandain. Sebetulnya maaf nih bukannya ras ya, Sara atau apa. Tapi mungkin kalau saya perhalus, liatin deh kalau grup assignment, kalau dia ngulang, mending itu dicoret aja, red flag aja deh gitu. Karena dulu aja dia ngulang gitu kan. Ya. Ngulang itu mestinya kan dia yang terbaik begitu kan ya. Oh dulu dia mungkin ada kekurangan apa kayak gitu. Jadinya Oke. saya saya pas di yang ketiga ini, jadi dosen itu kan ngebuka grup. Jadi kan saya japri satu-satu masuk dong ke grup ini gitu kan. Misalkan 5 orang baru otomatis kekunci di grup gitu. Nah saya kan berempat. Itu ada aja tuh yang nyelonong. Nah itu etika juga liatin. Kalau dia masuk grup, mestinya dia hubungilah salah satu dari kami. Permisi ya, aku masuk grup. Kalau dia main nyelonong aja itu red flag. Ini siapa lagi? Wah itu nggak ada sopan-sopannya. Itu saya minta sama dosen tolong keluarin. Saya nggak mau gitu. Lebih-lebih Afrika. Waduh Oke. udah deh nggak mau. Jadi akhirnya saya udah komit. Ada beberapa teman Indonesia gitu. Udah deh kita sampai habis deh gitu. Dan secara profil, nah ini juga wow juga supaya teman-teman tahu. Teman kuliah saya itu direktur TBK loh. Mhm. Iya, perusahaannya TBK dan dia CEO. Waduh, ikut beasiswa inti, fully funded. Oke. Ya. Yang kedua, dia one of the best womanpreneur terbaik 2024. Wow, oke. Itu Jadi profilnya wow gitu. Jadi itu juga oke. Ini gimana? Orang Indonesia ya orang berarti? Indonesia, orang Indonesia. Jadi ya itu wow-nya dan terakhir saya karena tadi Bu Aan nyebutin besok ada webinar juga dengan Prof Desinta. Saya juga menginfokan tugas kuliah yang semester pertama itu saya statistik. Mm-mm. Itu saya bikin sedemikian rupa kelompok kami. Terus teman-teman yang Indonesia itu ngingetin saya, Pak nggak kepikiran kita publish. Emang kenapa? Gitu. Mm-mm. Kita tuh bikinnya bagus loh. Jadi dia sendiri terkagum-kagum. Ya saya sendiri pribadi terkagum-kagum juga sama kerjaan sendiri. Ini bukannya narsis ya. Oh, iya, kok bisa begini ya? Ya udah, bikin. Kemudian itu ada namanya internasional
eh, Inti bikin acara kerjasama di Udayana. Di Udayana itu namanya ICET SD 2025. Itu namanya Second International Conference on Engineering and Ya, Technologies for Sustainable Development. ICET SD oke, 2025 Agustus di Bali. oke, Dan saya rapihin dikit, saya submit dan itu keterima di conference. Jadi saya jadi pembicara di conference yang diselenggarakan oleh INTI tapi di Bali. Itu oke. saya masuk di Kapan itu? Juli, Bu. Kok Juli. Juli, Agustus 15 Agustus. 16. Jadi saya akan ada di Bali 14 15 16. Mm-mm. Jadi artikelnya itu tentang SME Driven E-commerce Ecosystem. Saya pendekatannya pakai analisis Cobb Douglas. Itu analisisnya Bank Dunia. Ya, Jadi ya itu masuk di track 3 ya. Artificial Intelligence and Data Driven Solution for Sustainability. Ya oke, itu alhamdulillah dari tugas kuliah kita dinilai sama teman sendiri. Pak ini bagus loh. Bagus gitu. Saya sendiri kalau saya sendiri yang ngomong bagus, saya yang ngomong. Saya sih sebetulnya kagum juga kok bisa begini ya. Iya, itu gara-gara kuliah statistik. Kuliah statistik, Profesor Goh ya ngasih tahu oke, gini 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 gini. Terus saya modif-modif dikit gitu. Kayaknya bisa nih gitu. Beneran bisa gitu. oke, Dan insya Allah nanti kalau papernya sudah publish gitu, udah publish ya apa namanya buat buat saya pribadi itu wow moment juga Bu dan oke, teman-teman begitu. oke. Nanti yang Agustus itu kasih tahu tanggalnya dan kapannya saya akan hadir foto untuk kirim ke Ya teman-teman. cuman kalau saya switch, saya penulis utama, cuman ada yang teman wanita dia Womanpreneur terbaik Indonesia 2024 ya, Farika namanya. Saya Mhm. bilang, Miss Farika, you aja ya yang present gitu. Saya khawatir saya nggak bisa datang, Bu. 50 kota saya keliling-keliling, Bu. Oke, Jadi, oke, oke, aduh, takutnya eh, nggak bisa gitu. Jadi nggak apa-apa deh, Bu Farika aja yang presentasi nanti. oke, oke. Kalau mau jujur, bahasa Gratis juga. Inggrisnya bagusan dia daripada saya, Bu. Oke. Jadi untuk di BA ini ada exam nggak ya Pak ya? Atau hanya group assignment dan Ya disertasi? itu tadi coursework. Jadi coursework itu group assignment dan individual assignment 2 kali ya 30, 40 Hmm? begitu. Nah yang berat nih yang sekarang nih lagi dijalanin. Yang pertama itu kan nama mata kuliahnya statistik, yang kedua BPM ya Business Process Management, yang ketiga ini apa namanya Innovation and Technology Management. Ini lumayan berat karena ada diskusi. Iya. Ya Oke. diskusinya online. Cuman Mm-mm. diskusinya tuh ada 7. Cuman Mm-mm. tadinya kalau yang masih berpikir kalau kuliah online itu, oh 7, saya isi aja semua, kan diskusikan. Ternyata Ya. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mesti ikut kuliah dulu. Gitu, Oke. mesti ikut kuliah dulu. Walaupun sebetulnya kalau mau mau kan modulnya udah dikasih kan materi Mm-mm. pembelajarannya. Bisa Mm-mm. aja sih kita merujuk dari materi pembelajaran itu. Cuman kita akan lebih ngerti kalau mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, kalau nggak bisa, ada recording. Kita dengerin recordingnya. Ternyata, ini bukannya nakut-nakutin. Jangan pernah berpikir segala sesuatu itu ya mudah. Atau kita punya punya sikap selalu nganggap enteng. Berat loh. Saya sempat, Bu, prosesnya masuk inti, saya udah wow loh, Bu. Heeh. Dimudahkan. Mudah Ternyata jalaninnya nggak mudah. Ini jalaninnya pasti serius loh. ya. Ya, Jadi ini memang bukan universitas abal-abal, high quality, kemudian dosen-dosennya juga profesor-profesor yang aktif ya, iya, iya, Bu. Pak Hari ya. Iya, Betul. karena waktu lagi saya daftar itu kan inti itu 516 ya ranking di dunia dan itu udah loncat dari 556. Wah, ini Ya, serius nih loncatnya nih 40. Sekarang ya, terakhir tuh 509 inti ya, rankingnya di dunia. Jadi ya. ya itu yang membuat saya kenapa milih inti sih, Bu. Gitu. Oke. Oke, thank you Pak Ade. Saya mau jawab pertanyaan dari Q&A.
Apakah beasiswa ini program pemerintah Malaysia atau kampus di sana? Oke. Beasiswa yang sedang dijalankan oleh para narasumber dan juga sekarang ini lagi buka sebetulnya untuk bulan Oktober yang coursework online distance learning itu adalah program dari Kampus Inti International University. Kampus ini sudah berdiri 38 tahun Bapak Ibu dari tahun 86. Jadi usia saya masih kecil waktu itu, kampus ini sudah berdiri dan seperti yang Pak Ade bilang barusan bahwa ini bukan kampus abal-abal, saat ini posisi rankingnya di dunia itu di 509. Seperti itu. Nah, dulu kan ini kan waktu dibuka ya pertama kali beasiswa ini untuk bulan Januari itu kan memang sudah disampaikan bahwa biaya kuliah fully funded, betul ya? Biaya kuliah fully funded, tapi ada biaya EMJS kalau nggak salah waktu itu di bulan Januari itu cuma Rp450 apa ya? Kalau nggak salah ya biaya EMJS Rp450. Untuk MBA rata-rata di Malaysia sekarang sekitar 150 sampai 200 juta. Kalau tuition, DBA itu 200 sampai 400 juta itu kalau bayar. Nah, itu bayarnya biaya MJS aja gitu 450. Saya mau cek. Sesudah 7 bulan adakah ditagih dana apapun dari kampus ini? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada Nggak lagi. Nggak ada? ada Bu, totally free. Totally free ya, totally free ya. Kan ada kekhawatiran nih kan beneran nggak sih gitu kan ya. Jadi study material semua online, komunikasi semua nggak ada ditagih biaya-biaya administrasi apapun ya. Oh, Tidak nggak ada ada sih, Bu. masalah. Cuma paling nanti mesti lihat di billing ya, billing untuk setiap assignment course itu kan kita ada semacam billing ya. Waktu awal-awal kan ada beberapa penerima beasiswa itu yang nilai ininya Rp1 atau 0,1 ringgit gitu ya. Tetapi ini kan kita khawatir akan jadi isu ke depan. Tetapi kita dibantu sama dari inti juga, kita email di sana juga responsif dan kita disampaikan kalau itu nggak masalah, nanti hanya sekedar technical di sisi accounting di sisi mereka gitu. Jadi setelah itu ya alhamdulillah lancar aja sih, Bu. Oh, jadi dicas Rp1 gitu ya? Ya Rp1 itu hanya untuk kepentingan untuk teknis aja ya. teknis pencatatan Teknis ya. aja sih, Bu. Karena mungkin dulu di sistem kan ini Pak Nuzli dengan Pak Ihsan orang sistem, mungkin dulu desainnya nggak ada 0 gitu kan ya. Atau mungkin typo bisa jadi. Kita ibu bisa jadi. Jadi benar-benar totally full beasiswanya, fully funded. Ada juga di Q&A yang tanya apakah ada di BA by research. Jawabannya tidak ada. Di BA full coursework online seperti yang Pak Ade bilang tadi. Jadi ada group assignment. Kemudian nanti ya terakhir itu disertasi ya Pak Ade ya. Iya, Bu. Ya Nanti disertasi. ada disertasi. Oke, untuk yang MBA, Pak Nuzli, Dr. Wahyu, ada exam kah? Nggak ada. Nggak Tidak ada ada. Bu Aan. Iya. Tidak ada. Semua grup Coursework. assignment ya. Iya. Grup Sama assignment. atau individual. Jadi project yang diutamakan. Iya. Jadi benar-benar Project-nya itu 40 individual assignment, 40 group assignment, 20 sisanya kuis. Kuis itu ya semacam kayak multiple choice, 20 soal gitu ya. Nah, ketika melakukan multiple choice itu apakah online yang direkam atau seperti apa? Itu kalau multiple choice biasanya dikasih tenggang waktu, misalkan Windows period buat mengerjakannya selama 1 minggu, kemudian dibatasi misalkan 20 soal selama 25 menit. Dan itu gampang aja, maksudnya semua materi sudah tercover dari perkuliahan yang sebelumnya. Oke. Iya. Pengalaman saya sendiri waktu di Malaysia MBA memang MBA dan juga di BA dengar dari banyak teman saya juga memang lebih banyak ke aplikatif ya, aplikatif sesuai dengan industri yang saat ini gitu ya. Jadi makanya banyak project assignment. Oke, jadi biaya
fully funded tuition fee, memang tidak ada exam, kemudian apalagi yang biasanya concern ya dari teman-teman di Q&A Mbak Retno. Harus ikut ujian IELTS atau TOEFL. Oke, jadi bisa IELTS atau bisa TOEFL yang setara ya. Untuk Master in Education, apakah ujian lebih ke dalam bentuk ujian atau group work dan research paper? Hampir sama dengan yang MBA. Untuk Master in Education online, dia akan lebih banyak ke coursework, kemudian ada group assignment, individual assignment, dan quiz. Jadi yang online ini bukan research paper. Ada Oke, yang nanya thread-nya Aan juga nih. iya, oke. Apakah tidak ada persyaratan untuk menghadiri konferensi sebagai salah satu syarat kelulusan jika hanya di cover publikasi Scopus saja? Oke, jika research grant tidak di cover. Oke, Bu Fatihah, ini mungkin besok bisa ikut webinar saya yang jam 7 malam bersama Profesor Desinta untuk yang research ya. Izin boleh nambahin ya, Bu Aan Ya. ya, terkait ini. Saya nggak tahu kalau misalnya untuk yang doktoral ya, mungkin tadi Pak Ade yang bisa cerita, atau mungkin teman-teman bisa join yang Bu Aan sampaikan besok ada webinar ya. Tetapi kalau yang tadi juga Pak Ade sampaikan, nah, inti juga menurut saya cukup cukup rutin mengadakan konferensi. Dan di setiap konferensi itu kita diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi, dan ditambah lagi untuk yang inti student, kita juga ada funding untuk kalau misalnya itu bisa punya potensi untuk dipublish ya, bakal akan disupport juga untuk publikasinya juga. Jadi artinya sebenarnya tergantung kembali ke kita, apakah kita mau untuk memanfaatkannya atau enggak sih. Mungkin itu sih tambahannya. Apakah maksudnya ada apakah itu publikasi itu sebagai bagian dari beasiswa kita, atau ya sebagai portofolio kita untuk ke depan gitu. Oke, oke. Jadi banyak conference yang diundang juga ya, online ya. Iya, iya Tahun ini ada gua 7 apa 9 ya? Ya Pak, ya Pak Ade ya. iya Pak Ihsan betul. Jadi sebetulnya salah satu yang harus wajib kita lakukan kalau misalkan kuliah online itu ngecek email. Ngecek email. Karena informasinya banyak sekali di situ, dan kebetulan Prof. Desinta itu yang acara besok, insya Allah saya juga coba ikut hadir karena beliaulah yang memeriksa paper saya gitu. Lumayan lumayan diacak-acak dengan beliau gitu. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, dan di sosial media apa namanya inti juga kita bisa bisa apa ya follow ya, bisa follow di Instagram dan lainnya. Kita bisa ngelihat tuh perkembangan-perkembangan kalau ada yang menanyakan kredibilitas inti, dan Prof. Desinta baru diangkat sebagai apa gitu, pokoknya yang eh, apa ada penghargaan tertentu lah Prof. Desinta itu oleh Inti. Dan Ya, kalau untuk kuliah sih kalau menurut saya, kalau S2 S3 itu ya minimal mah wajib lah gitu. Mungkin parameternya bukan saya, kalau saya rada gila sih. Kalau saya setiap satu mata kuliah mesti satu jadi paper. Setiap satu kuliah tuh ada yang jadi paper. Jadi kalau saya oh ya, ada 10 kalau di DBA, kalau nggak salah sama juga ya, ada 10 di MBA. ya. Jadi saya Enggak, pengennya 10. jadi sebenarnya di BA ini tidak ada kewajiban untuk publikasi Scopus. Ya, Cuman kalau mau bisa dimanfaatkan karena ada pendanaan untuk publication fee. ya. Seperti itu. Kalau Dan yang research memang harus publikasi 10 Scopus, makanya besok saya akan webinar dengan Profesor Desinta, triknya seperti apa. ya, Kalau untuk master hanya 5. Nah, jadi saya izin mau share screen dulu nih untuk menjelaskan ya apa program-program yang beasiswa yang saat ini sedang ada di Inti. Boleh ya, Bapak guest speaker? Oke, jadi udah kelihatan? Boleh ya dibantu? Udah kelihatan Iya, Terus slide? sudah, Bu. Sudah. Oke. kelihatan, Bu.
Oke, jadi izin saya share, ini adalah postgraduate scholarship dari INTI International University Malaysia dan ini adalah status terupdate ya. Oke, pengenalan dulu untuk INTI saya sudah sebutkan beberapa kali. INTI ini mulai di tahun 86 ya. Tahun 86, jadi sudah 38 tahun. Tadi Pak Ade juga sudah sebutkan bahwa sekarang ini rankingnya 509 di dunia dan INTI ini termasuk top 20 universitas di Malaysia ya. Sebetulnya sih dulu waktu saya di Malaysia selalu dengernya Taylor's, Monash, INTI, Taylor's, Monash, INTI gitu ya. Jadi bukan universitas di Malaysia nomor 500 gitu ya, sehingga dia buka beasiswa. Tapi memang universitas bagus, tinggi, dan profesor-profesornya juga kredibel sekali. Lulusan-lulusan di kantor saya dulu banyak sekali dari INTI. Kayaknya ini ya, universitas yang memang banyak hold untuk student. Terbukti bahwa saat ini ada 13.000 international student dari 70 negara. Ini gedungnya INTI kalau datang ke sana. Sudah datang ke sana belum? Ada yang sudah ke sana? Belum. Kapan rencananya, Pak Nuzli? Tadinya mau Juli, kebetulan anak saya juga baru masuk S1, jadi ntar dulu deh. Oh, oke. Nanti kalau ke sana bareng ya. Saya Ya, bolak-balik ke Kuala ya. Lumpur juga soalnya. Ini foto penerima beasiswa Indonesia nih, Pak Halek yang sudah pernah datang ke INTI. Ini nanti juga dapat kartu student seperti ini. Semua dapat ya? Persis. Belum ngambil. Belum Ya, ngambil ya? Belum ngambil. Nggak dikirim ke Tuh, Indonesia ya, jadi harus ke sana ya. itu Betul. foto-fotonya ada Muhammad Rian, Amir. Pak Rian itu yang di ID itu saya makan soto di Jogja itu karena beliau orang Jogja. Pas Oh saya lagi iya, ada di Jogja. Ya Pak Rian, Pak Halik dan Pak Amir itu pernah ke sana, Bu. pernah ke sana ya. Jadi tunggu ke sana. Kalau ke sana bilang sama saya, siapa tahu barengan. Oke, jadi ini yang terbaru yang ditawarkan oleh INTI dan buka untuk submission September ini. Jadi dia ada 3 intake dalam setahun untuk yang study mode research. Nah, ini biasanya yang menarik ini untuk akademisi nih. Untuk dosen-dosen, lecturer, yang memang perlu banyak publikasi, bisa ambil study mode research ini. Ada Master of Biotechnological Innovation and Application, Master in Health Science, Master of Science in Data Science, Master of Science in Innovation and Technology, Master of Education, ya, Dokter Filosofi, Manajemen, Education, Fintech, Applied Physics, apalagi Information System dan Innovation. Nah, yang research ini publikasi Scopus wajib. Ya, publikasi Scopus wajib baik master maupun doktoral. Kalau yang coursework online itu tidak wajib tapi disarankan. Publikasi fee akan didanai. Oke, supervision semua fully funded ya. Kalau yang research ini banyak sekali yang tanya, research bukan coursework. Jadi nggak ada kuliah kecuali kuliah riset. Selebihnya riset mandiri. Jadi nggak ada disuapin lagi ya. Research mandiri dengan tesis yang akan di-guide oleh supervisor. Beasiswanya fully funded semua untuk semua supervisionnya, kemudian juga publikasi fee. Yang research ini ada IMJS fee Rp4.520, jadi lebih tinggi daripada yang online coursework. Karena diperlukan full visa di 4-6 minggu awal perlu berada di Malaysia, di kampus untuk belajar metodologi research dan penentuan tesis. Kemudian juga ada kewajiban deposit untuk master Rp10.000 dan untuk doktoral Rp20.000 yang akan dikembalikan sesudah lulus ya, 6 bulan sesudah lulus. Kewajiban harus lulus tepat waktu dan publikasi 5 Scopus untuk master dan 10 Scopus untuk yang doktoral. Nah, kalau untuk yang praktisi, biasanya banyak yang ambil ini, coursework, online distance learning, seperti narasumber saya hari ini. Ada 4 intake dalam setahun, Januari, Mei, Agustus, dan Oktober.
Yang August, kalau semua dokumen siap dan memang benar-benar mau ngejar August 4 ya, tanggal 4 August mulai kuliah, bisa nanti dibantu. Atau kalau yang nggak sempat harus ngumpulin, masih harus tes IELTS dulu, masih ngumpulin ijazahnya mungkin di kampung gitu ya, bisa coba yang Oktober. Dan itu adalah intake terakhir tahun ini. Inti sendiri belum memberikan konfirmasi apakah ada beasiswa sebagus ini di tahun depan. Jadi grab kesempatan ini dan daftar segera kalau memang sudah confidence ya memilih Malaysia dan memilih Inti International University. Seperti yang tadi narasumber saya sampaikan, tidak ada exam, lebih banyak coursework, group assignment, individual assignment, dan quiz. Kecuali untuk DBA ada disertasi di akhir. Seperti itu. Tidak ada kewajiban untuk publikasi jurnal Scopus di study mode coursework. Oke, kenapa perlu dipertimbangkan? Pertama, tidak ada batas usia. Jadi yang udah mentok usianya mungkin nggak bisa lagi ikut LPDP, ini bisa jadi alternatif. Biaya kuliah, ujian 100% ditanggung, biaya publikasi Scopus didanai, tanpa seleksi akademik ketat seperti beasiswa di negara lain. Syarat TOEFL dengan IELTS rata-rata minimal, rata-rata minta 6. Kalau untuk IT sepertinya 5,5, betul ya Pak Ihsan ya? Sepertinya 5,5 Kemarin untuk saya 6 juga oke, Bu. 6 juga oke, tapi minimum ya 5,5. Kemudian ada yang data science seperti itu mintanya 6,5. Jadi beda prodi itu ada beda ketentuan. Jadi nanti hubungi kita untuk tahu syarat prodi yang dipilih. Tentunya ini bisa jadi jalur cepat untuk ke gelar internasional, bahkan seperti Dr. Wahyu lagi PPDS di Qatar, sekalian ambil MBA gitu ya. Dan tentunya jaringan network student atau dosen internasional ya. Jadi nggak harus ninggalin kerja, nggak harus ninggalin keluarga, nggak harus ninggalin bisnis, bisa dilakukan dari mana saja. Oke, step by step prosesnya, submit dokumen sesuai dengan requirement, nanti ada seleksi berkas dari universitas, tidak ada wawancara, tidak ada esai, tidak perlu publikasi sebelumnya untuk bisa diterima, tidak ada esai untuk apa kontribusi ke negara, tidak ada. Hanya seleksi berkas saja, nanti kalau sudah terseleksi akan mendapatkan letter of eligibility. Kemudian sesudah itu perlu membayar biaya EMJS tergantung study mode-nya dan submit English requirement-nya. Kalau lolos dapat letter of acceptance dan terus kuliah. Seperti itu step by step-nya. Apa saja persyaratan berkas? Ada CV, paspor, jadi harus punya paspor aktif. Walaupun online, paspornya harus aktif karena paspor adalah menjadi ID-nya kita sebagai student. Paspor cover to cover, application dan ada forms, ada 6 form kalau nggak salah yang harus diisi. Ijazah, transkrip, SMA, S1 untuk yang ambil S2, dan ijazah transkrip S1 dan S2 untuk yang ambil S3. Foto paspor, English requirement, dan memenuhi persyaratan prodi. Jadi saya nggak bisa bahas di sini karena tiap prodi permintaannya beda-beda. Kalau yang mau daftar silakan scan sekarang di sini untuk masuk ke formnya. Kalau sudah masukkan WhatsApp number yang betul supaya kita bisa hubungi. Ya. Dan kalau kita hubungi tolong dibalas. Jangan di ghosting ya. Karena Bapak Ibu mungkin ini satu beasiswa, besok-besok saya mungkin ada beasiswa lain loh. Mendingan networking dengan saya, dengan Mbak Retno. Jadi kalau ada kesempatan bagus, Bapak Ibu itu dapat info duluan. Kalau sayanya di ghosting, saya juga akan ghosting nanti gitu ya. Jadi kita saling resiprokal aja lah. Pak Nuzri udah ketawa-ketawa nih. Iya, itu ada yang nanya, Bu An, slide Apa presentasinya itu? nanti bisa dibagikan nggak? Slide presentasinya nanti kalau daftar form saya bagi. Siap. Oke. Oke, jadi itu saja presentasinya. Ya Mbak Retno, kenapa? Ini ada yang nanya thread-nya Aan mungkin bisa di-share.
sudah tadi di Q&A, cari aja Aan Sriani CFP. Oke, Aan ada beberapa pertanyaan juga, mungkin bisa dicek di WhatsApp-nya Aan. Oke, sekarang jawab pertanyaan ya. Sebenarnya tadi saya mau nanya, sejauh ini udah ada yang naik jabatan belum? Kan biasanya kan kepengennya naik jabatan, naik karir, naik promosi gara-gara sekolah lagi. Sudah ada belum? Pak Isan nih, Jabatan saya kalau naik udah udah band 1. udah mentok nih. Berat. Kalau di posisi sekarang sih sementara udah mentok ya. Belum Udah ini. mentok. Jadi sekarang strateginya mempertahankan posisi ya? Bukan. Sebenarnya kenapa kuliah lagi karena perlu mempertajam bisnis acumen. Karena kan saya deep di IT ya. Deep di IT, technical banget gitu ya. Ketika bicara masalah bisnis itu masih kaku lah ya. Jadi saya butuh structural thinking, bagaimana sih caranya mendesain bisnis yang baik. Kemudian running bisnis itu profitable. Kemudian ketika ekspansi bisnis itu apa aja yang perlu diperhatikan. Ya meskipun ilmu itu bisa kita dapatkan melalui online course yang lain gitu, artinya yang self-paced ya. Tetapi tadi diskusi-diskusi yang ruang-ruang diskusi seperti itu dengan exposure global itu yang kita nggak dapetin ketika kita self-paced gitu. Ya, jadi exposure globalnya itu dan knowledge ya antar negara itu penting ya. Oke, siapa tahu ya, Pak Nuzli, do you mind kalau ditawarin, aku dulu seneng banget sama Pak Nuzli waktu bareng-bareng belajar MBA, do you mind kalau moving to another country ditawarin? Boleh. Boleh ya, boleh. Kalau Kalau lagi anak-anak mentah semua kok. sebentar lagi anak-anak Iya, sudah jadi ini ya. udah tinggal balik lagi pacaran berdua, udah tinggal luntang-luntung kemana nanti. Iya, jadi cukup strategik harus pilih networknya Pak. Negara-negaranya ditarget ke tempat yang Siap. siap. Oke, Menambahkan Bu Aan, ya silakan Pak De. ya kebetulan saya kan lingkungan di Bank Dunia ya. Ketika tahu saya lagi ambil studi doktor di Malaysia, itu kan luar negeri. Saya orang Indonesia. Itu eh, perilaku mereka beda kalau yang saya rasa gitu. Jadi kan saya dari 2024 kan saya belum ikut beasiswa ini kan. Ya mereka datar-datar aja. Oh oke oke. Pas tahu, oh kamu lagi ngambil ini ya, doctorate degree ya di Malaysia ya. Ngajak ngobrol terus ya. Terus di webinar sebelumnya saya juga sempat ada tawaran jadi ada perusahaan foreign ya konsultan juga mau expand di Indonesia. Cuman saya lebih milih di Kemdagri untuk apa namanya ini kan lebih ke kebijakan ya, lebih itu dulu deh untuk bangsa sendiri dulu gitu. Ke bangsa sendiri dulu ya. Tapi Itu nama sih. Malaysia itu cukup bikin tambah membuka ice breaking untuk kenalan dan networking lebih dalam gitu ya. Mungkin bahasanya lebih kalau studi luar negeri itu jadi bukan Malaysianya dulu. Studi di luar negeri itu mereka jadi oh oke gitu. I see, oke. Terus di mana gitu? Di Malaysia. Malaysianya di mana? Kampus apa? Kampus inti. Oh ya, Negeri 9. Jadi oh udah tahu ya begitu. Itu aja sih. Iya. Jadi mungkin di sini garis apa eh, yang perlu digarisbawahi adalah ketika tercatat kuliah di luar negeri itu yang saya rasakan itu beda. Begitu saja sih. Gitu. Beda ya, beda perlakuan Beda ya. dan ya beda perlakuan dan terus ya kalau tawaran banyak Bu. Tawaran jadi tambah banyak. Oke. Tawaran tambah banyak tapi itu kan kembali ke kita mau milih yang mana. Kalau saat ini pilihan saya masih di apa tenaga ahli di Kementerian Dalam Negeri. Ya, membangun negeri sendiri dulu ya. Iya Bu. Ekonomi belakang ini gimana nih bisa bantuin Dokter Wahyu nih memperluas kliniknya ya, Iya. daerah pelosok. Oke, Pak Isan silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, nambahin sedikit Bu. Mungkin secara langsung ke apa
kalau Pak Nuzli atau Pak Ade memang langsung berasa impactnya gitu ya. Kalau buat saya mungkin di PNS mungkin nggak signifikan gitu atau langsung gitu ya, directly itu ini saya gitu ya. Tapi at least kalau menurut saya ketika kita kuliah apalagi exposure-nya internasional gitu ya, materi-materinya itu kan pasti beda ya, dan itu menurut saya sih kepake buat di pekerjaan sendiri. Jadi otomatis ini kayak apa ya, kita punya banyak alternatif atau banyak pilihan ketika kita mau memecahkan sesuatu di project kita. Jadi ya kita nggak apa ya, nggak kayak macam ya gitu-gitu aja gitu, tapi kita bisa ngasih sesuatu yang beda, kita bisa kasih sesuatu yang dengan cara Ya, berpikir yang beda lagi gitu, mungkin itu sih, at ya, least itu sih. ya. Jadi knowledge-nya itu lebih luas lagi ya. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Pak Ihsan. Oke, pertanyaan yang sudah masuk kita bantu. Di BA format examnya seperti apa? Tidak ada exam. Eh, apakah ada wajib on cam diawasi seperti ujian umum lainnya? Ada Pak Ade? Untuk ujiannya Heeh, tidak ada ujian ujian online. ya? Tidak ada ujian online ya? Iya, komposisinya itu tadi apa namanya assignment ya. Ada dua individu 30%, 30%, Mm-mm. kemudian grup assignment 40%. Mm-mm. Individu Begitu. 30%, grup assignment 40%. Oh, 2 individu ya. Jadi udah Iya, 60 ya. 30-30. 30-30. Oke. Iya, terus kalau pas lagi apa namanya kelas, kalau masalah on cam dan off cam itu lebih even dosennya off cam sih, even ya. Itu dosennya Iya. off. Tapi Oke. kalau saya on cam itu Selalu on. eh, mungkin nih ya berbagi. Mending kalau nggak bisa on cam sekalian aja nggak usah masuk dengerin recording. Kalau saya lebih ke etik ya, etika. Dan Mm-mm. oh ya satu hal lagi penting Bu Aan, karena ini banyak assignment begitu ya. Di Inti juga sudah memberi guideline untuk penggunaan AI, etika AI segala macam Oke, ini bagus gitu. diangkat. Mm-mm. Iya, dan dosennya juga pinter-pinter gitu. Kirimnya pakai Word ya. Nah, lo ya kirimnya pakai Word ya. Jadi kalau kita mau mau apa namanya ngerjainnya pakai AI, setiap assignment itu ada cek Turnitin. Mm-mm. Cek Turnitin supaya apa plagiat atau tidak. Tapi kalau yang ngerjainnya AI atau tidak, itu tidak ditulis. Cuma, nah ini triki-trikinya sih. Kalau kirimnya kan formatnya mesti Word, pasti Ya, nanti ibu dan bapak dosen ini akan ngecek gitu. ya, Itu sih. ya, ya. Jadi AI tidak dilarang, tapi submission dengan AI definitely dilarang, ya kan? AI sebenarnya sekarang hanya untuk bantu kita kolaborasi aja, ya kan? Boleh pakai AI. Makanya kita dikasih guideline-nya ada dari Inti dikasih Ada guideline. Bahkan guideline-nya. ada email khusus dikirim ke kita dan di setiap awal perkuliahan itu eh, guideline itu di apa disampaikan. Sampaikan. Oke. Jadi mereka bukan yang close minded ya, mereka open minded Open bahwa minded, AI memang ada di sini dan ada guidelines ya. That's good. ya. Oke, that's good. Thank you udah diangkat soal AI, pasti banyak pertanyaan juga di kepala teman-teman. Oke, Pak Ihsan, untuk S2 IT sistem perkuliahannya apakah ada coding juga? Ya, ya, pastinya ada sih Bu ya, pastinya ada. namanya Kalau di I- kelas isinya coding semua, terus? namanya juga IT Bu ya, tapi jangan salah di yang join atau yang ikut di perkuliahan S2 IT ini juga nggak semuanya latar belakangnya IT gitu, bahkan teman grup saya juga banyak yang bukan IT gitu latar belakangnya, ada yang pegawai BPOM ya, itu obat-obatan gitu, ada teacher gitu ya. Jadi nggak melulu background IT, tapi dosennya kita itu semacam kayak apa ya, semacam mengencourage bahwa jangan melihat ke teknikalnya gitu ya, tapi bagaimana meleverage backgroundnya kamu masing-masing ini bisa diaplikasikan ke teknologi itu seperti apa gitu.
Jadi malah kita background kita tuh memperkaya kita nanti ketika kita mau bikin project atau menyelesaikan tugas-tugas di kampus itu jadi kayak bahan kita untuk eh, jadi kita nggak terpaku sama topik yang dikasih sama dosen, tapi kita ini apa nih yang bisa kita angkat dari pekerjaan kita supaya bisa kita selesaikan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus gitu. Malah jadi menurut saya sih itu yang bikin applicable-nya gitu sih, Bu. Ya, jadi codingnya itu nggak terlalu banyak lah ya. Coding, nah kalau coding pasti ada dan tapi ada kayak dosen kemarin saya kasih dua pilihan malah. Kalau yang memang latar belakang IT ya definitely ya kamu harus coding lah gitu diminta gitu sama dosennya. Tapi kalau yang bukan coding dari dosennya dia ngasih ada choice gitu ya. Ini bentuk report assignment-nya yang bisa kamu pakai. Tapi ya kamu juga menjabarkan atau mengeksplainnya lebih detail lagi gitu dan lebih banyak yang perlu disampaikan di situ. Jadi kembali ke dosen karena dosen juga consider dengan berbagai macam background mahasiswanya gitu ya. Jadi nggak bikin kita yang kayak akhirnya nggak nyaman gitu buat kuliah gitu. Oke, jadi nggak saklek ya, dilihat juga backgroundnya apa dan lebih ke aplikasinya seperti itu Betul. ya. Sama satu lagi kalau menurut saya akhirnya kalau misalnya kita ketemu sama grup yang enak gitu ya, yang suportif, ya kita malah sharing ini. Kalau macam saya nih, saya malah senang sama teman-teman yang jangan membatasi diri. Wah ini susah dan sebagainya. Malah bagaimana ini kita sukses bareng-bareng nih. Dengan sukses bareng-bareng itu dalam arti gini, kita punya tugas misalnya kayak machine learning dan sebagainya itu kan otomatis dari awal, waduh ini rumit nih gimana ya saya kalau yang saya lakukan adalah untuk mengencourage teman-teman saya ini ada step-step yang bisa dilakukan. Pertama temukan ini ada baris coding yang bisa dipakai, nanti coba silakan di utilize. Nah dari situ kita malah jadi mereka malah kayak punya apa ya, ngelihat wah ternyata bisa dipakai buat ini malah jadi akhirnya kita maksudnya yang awalnya tanda kutip buta sama sekali malah mengeksplor lebih banyak dan melihat banyak opportunities gitu. Jadi artinya gini, kalau ketemu grup yang apa yang saling support itu Positif ya, positif yang banget gitu. positif, positif banget hasilnya. Oke, mungkin ini pertanyaan buat semua. Ada akses nggak sih ke platform riset berbayar Google digital library seperti itu? Dikasih Ada, akses Bu. seperti itu nggak? Ada, Bu. Ada buan akses Ada ke ya? Journalia di Akses ke repository jurnal. EBSCO-nya itu dapat. Apa aja yang dikasih? Itu kalau di platformnya Canvas di online library-nya mereka kasih akses ke EBSCO. EBSCO, oke, Ya, oke. EBSCO host EBSCO itu ya. Dan nggak diminta bayaran yang dapat beasiswa ya? Oh enggak, itu full akses semuanya. Jadi gampang pas ngerjain tugas kan kita pasti butuh referensi jurnal, buku. Ya. Itu sangat membantu banget. Oke, oke, saya rasa udah itu aja ya Mbak Retno yang di WhatsApp. Kita juga udah 1 jam Boleh 30 nambahin, menit. Mbak Isan, ya silakan ini untuk sebenarnya jurnal ya. tips bukan hanya jurnal aja. Sebenarnya ketika kita kuliah itu ini yang sebenarnya salah satu yang saya juga cari gitu ya. Email kampus kita tuh punya benefit banyak gitu. Apalagi kayak saya bisa pakai banyak tools yang selama ini berbayar gitu, yang pro gitu ya. Dan pakai email kampus tuh langsung gratis semua gitu. Banyak yang bisa saya pakai buat gratis gitu. Jadi kayak contoh yang terakhir ini saya bisa pakai Gemini Pro gitu ya. Itu pakai email kampus gitu. Jadi Oh ya, maksudnya gini, ini selain tadi publikasi, banyak hal yang ketika kita udah kuliah ini membuka banyak peluang untuk kita bisa berkarya atau bisa ini ya, dengan memanfaatkan ya aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang selama ini berbayar kita bisa pakai dengan oke, fully gitu ya. oke, oke. Bisa pinjem Pak Isan aksesnya? Sama Jadi dapat gratis ini, Bu. Microsoft Office 365 kita dapat. Microsoft Office 365 Ya, dapet, jadi pas ketika Gemini sudah Pro dapat dapet. email kampus, kita login, itu ada
ada webnya Inti yang untuk masuk ke library dan lain-lain, dan pas di library itu banyak yang apa namanya kita bisa milih klik yang kalau tadi itu pertanyaan tadi berbayar Mm, ya. mm-mm. Sehingga itu memudahkan kita. Kalau saya kan, oh ya, perkuliahan tadi mungkin belum dibahas Bu Aan. Ya. Di kami itu ada dua ya, full time dan part time. Mm-mm. Begitu. Kalau part time itu seminggu sekali. Mata Mm-mm. kuliah itu ada 10. Begitu. Mm-mm. Jadi dalam setahun ini 5. 5 term ya. Satu Mm-mm. term itu atau bahasanya 1 semester, padahal cuma 2 bulan. Itu saya udah term ketiga, jadi 1 term itu 1 mata kuliah. Berarti tahun ini Ya. 5, nanti tahun depan 5, kemudian disertasi. Mungkin teman-teman yang lain kalau kalau full time, kalau di kami di DBA itu berarti 1 term 2 mata kuliah atau seminggu 2 kali kuliah. Kalau Betul. 2 mata kuliah. Kalau saya kan part time. Nah, Ya, kemudian betul. bisa pindah nggak dari part time bisa ke full time? Itu ke head program. Jadi saya email, iseng aja Bu, nanya, bisa pindah nggak? Bisa, gitu. Bisa, tapi mulainya di semester berikutnya ya, gitu. Nah, tolong ada linknya untuk pindah dari part time ke full time. Itu kepikiran tuh pas semester 1 ya, atau term 1 itu semester 1. Cuman pas sudah mulai semester 2, terus mulai kerumitan kerja, ya udah deh gitu. Seminggu Terima, sekali aja udah, terima part time. ya Iya. jamnya itu. Kalau yang sekarang saya mulai itu jam 6.30 ya. 6.30 di Indonesia. Dan dosen selalu, ya karena ini adalah universitas di Malaysia, semua komunikasi itu jamnya itu adalah jam Malaysia. Begitu. Ya, Jadi ya, eh, otomatis ya. otomatis gitu. Berarti kita nih yang Indonesia harus menyesuaikan. Begitu. Ya, Jadi 7.30, kalau Malaysia, kalau di Jakarta 6.30. Sebelumnya itu jam 8, berarti jam 7. 1,5 jam rata-rata kuliah. Jadi seminggu sekali meluangkan waktu 1,5 jam. Ya masa harus skip juga gitu. Ya itu kayaknya udah kebangetan sih kalau menurut saya. Udah dapat beasiswa 1,5 jam nggak mau hadir. Kayaknya ya ampun gitu. Ya kalau saya sih ya udah kuliah full gitu 1,5 jam seminggu sekali. Itu udah apa ya? Kalau saya memikirkannya udah dapat beasiswa, ya kita harus bersikap gimana lah gitu. Ini nggak ada ukurannya sih, itu lebih ke pribadi saya saja. Rasa terima kasih dimulai dari situ, jalanin kuliah dengan baik, jadwalnya kita ikutin, on cam kita nggak peduli walaupun dosen juga off cam, ya ini karena mungkin pesan ya, tips juga, kita bawa nama bangsa betul. Indonesia. Ya walaupun ada teman-teman Indonesia yang off cam, ya saya nggak ngurusin orang. Paling tidak kalau yang lain enggak, setidaknya ada orang Indonesia yang on cam. Setidaknya ada orang Indonesia yang apa namanya tahu etika daripada yang lain enggak gitu. Ada wow-nya adalah kita multikultur. Masalah kita culture shocking apa kaget-kaget gitu. Ya kita jaga itu, kita orang Indonesia. Kalau kita mau nendang orang yang sopan. Iya, to Betul, the point betul. aja gitu. Maaf ya, kami berempat, kayak ini yang terakhir yang tadi saya bilang. Kami sudah berempat, komitmen kami hanya akan berempat. Mohon maaf ya, kamu bisa mencari yang lain dan selamat dan sukses di grup yang tempat lain. Terima kasih. Kan sopan gitu. Ya, kita mesti jaga budaya kita ya, Ya, karena karena ini kita udah multikultural, ya kan? multi Kalau multi countries. Ya, multi kita harus country, jaga. multikultural, dan kalau mereka kenal orang Indonesia ramah ya, nanti ujung-ujungnya nanti kan akan mengunjungi Indonesia, mungkin berkolaborasi lebih panjang lagi ke depannya. Mungkin Mm-mm. Dokter Wahyu akan dapat banyak investor untuk bangun rumah sakitnya. Amin. Ya, Amin Kalau ya, amin Bu. Dokter peluang Wahyu banyak buaan dari ya. dari apa namanya teman kuliah yang Mm-mm. Bangladesh ngajak bisnis bisnis apalah pakaian masuk Oh, ke bisnis Indonesia. apa ya? Waduh, ini apaan lagi? Ya udah. Eh, Ya kalau itu banyak lah Bu di perkuliahan. itu banyak ya. Mm. Oke, oke.
Sudah 2.30, jadi kita sudah 1,5 jam. Terima kasih sekali waktunya para narasumber. Saya tahu ini lagi banyak grup assignment, yang harus dilakukan. Mungkin sebelum penutup, apa tipsnya supaya lolos beasiswa? Tips ya. Eh, Mempersiapkan diri dengan baik ya. Kalau misalnya kita lihat seperti saya tadi bilang, Mm-mm. seringkali orang gagal itu bukan karena pas education-nya, tetapi seringkali ketika dia harus mempersiapkan diri untuk tes bahasa Inggris gitu ya. Mm-mm. Belajar sungguh-sungguh, seperti yang saya tadi bilang, belajar sungguh-sungguh, kemudian karena kita akan melakukan hal yang serupa itu selama 2 tahun 4 bulan ke depan gitu. Artinya jangan sampai head start-nya kita masih lemah, kemudian juga nggak bersungguh-sungguh, akhirnya ujung-ujungnya ya itu akan menggambarkan kuliah kita ke depan gitu. Itu sih dari Ya, saya. oke. Jadi tipsnya dari Pak Nuzli, sungguh-sungguh belajar. Kalau mau ambil kesempatan ini, belajar buat IELTS sungguh-sungguh. Karena Pak Nuzli aja dalam 2 minggu bisa naik ke 7,5 ya IELTS. Marco top ini. Oke, Dokter Wahyu, kasih dong tips buat temen-temen nih, apalagi yang di ini ya, program MBA ya. Ya, sebenarnya mirip dengan Pak Nuzli untuk yang mungkin saat ini sedang struggle dengan bahasa Inggris, tetap Mhm. semangat. Jadi pola pikirnya yang harus di-set bahwa bahasa Inggris ini bukan sesuatu yang sulit. Jangan berhenti sampai di, oh ya sudah saya selesai dapat IELTS, sudah. Jadi pasang mindset seolah-olah bahasa Inggris ini kunci kita untuk membuka wawasan, dapat networking, kemudian buat seolah-olah setelah kita dapat beasiswa ini, oh ini loh aku bakalan jadi seperti ini ya. Misalkan, oh saya akan jadi seorang direktur di rumah sakit. Jadi jadikan perkuliahan ini apa ya, kayak miniatur kita bermainnya seperti itu. Jadi laboratorium. Iya, laboratorium ininya, prototipenya kalau di bidang tekniknya. Ya, oke. Iya, Jadi buat yang takut-takut pasif berbahasa Inggris, justru ini dilempar dari zona nyaman ya. Akan dipaksa karena multikultural dan akan ngomong terus bahasa Inggris, jadi jangan berhenti karena hanya untuk mendapatkan tes ya. Kalau ini kan Dokter Wahyu tiap hari PPDS, belajar dokter spesialis, ngurusin pasien, ambil lagi MBA. Boleh nggak kasih tips time management? iya ini salah satu yang paling penting, time management. Jadi sebenarnya kalau bisa one day kita harus finish task yang mau kita kerjakan apa. Jangan sampai procrastinate, jangan sampai kita menunda. Kalau misalkan ada assignment, kita buat timeline, misalkan saya harus paling tidak menyelesaikan dalam pekan ini sudah harus selesai. Karena kadang kita tidak tahu tiba-tiba di akhir pekan ada acara, ada tambahan assignment yang lain atau ada urusan yang lain. Jadi sebisa mungkin sehari kita mau kerjakan apa harus selesai, atau deadline paling lama seminggu harus selesai. Jangan menunda, itu aja. Oke, jangan ditunda-tunda. Thank you Dokter Wahyu, Ya, sukses thank you. di PDS-nya, menyelamatkan nyawa banyak orang juga. Oke, aku mau ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan, ini kan IT ini katanya diperlukan ya, diperlukan bangsa ini ya. Tadi juga Pak Ade bilang untuk mendigitalkan, mentransformasi, digitalkan ekonomi semua. Coba dibagi tipsnya untuk kita semua, buat teman-teman yang masih S1 IT nih, kenapa sih harus ambil beasiswa ini Master of IT di INTI International University? Ya, makasih Bu Aan. Yang pasti gini, karena kembali lagi ini sekali lagi ini internasional gitu ya, luar gitu ya. Dan kenapa luar? Kenapa jadi apa ya? Inceran banyak orang gitu. Kenapa nggak lokal gitu? Karena ya tadi Pak Ade juga sampaikan ketika kita kuliah di luar gitu ya, tidak hanya IT tapi itu jadi catatan gitu. Jadi diperhitungkan lah di portofolio kita orang ngelihat oh ini lulusan luar gitu. Itu satu dari sisi pendidikannya gitu ya. Yang kedua materinya gitu. Kalau saya sih materi course yang
dibikin atau di arrange oleh Inti itu memang unik gitu dan memang sesuai kebutuhan saya juga. Artinya kembali lagi ke teman-teman gitu, Pak, melihat ini apakah dengan apa yang dipelajari nanti mengequip uh, capabilities teman-teman atau enggak nih untuk ke depan di dalam professional setting gitu ya. Itu penting dan yang ditambah lagi di sisi ininya Inti juga bekerja sama dengan beberapa ini ya kayak di IT itu dengan SAS Studio gitu. Jadi disampaikan nanti ketika kita lulus dari studinya dari course-nya itu kita include dapat juga sertifikat ininya dari SAS itu artinya gini kita nggak sekedar kuliah, tetapi juga kita juga dapat beberapa benefit seperti sertifikat. Ya, ini pastinya kalau teman-teman yang kerja di profesional ini paham lah sertifikat itu nggak gampang gitu dapatnya ya. Apalagi Ya, ini dari gitu. Nah itu itu saat yang berikutnya materi juga bukan bilang di lokal nggak ini ya nggak kalah bersaing gitu ya, tetapi dan juga bukan artinya tadi juga disampaikan Pak Nuzuli juga kalau misalnya saya juga sering ikut kayak Coursera atau yang online course gitu ya tapi ternyata memang beda gitu ketika kita kuliah langsung itu ketemu sama dosen ketemu dengan materinya dan dengan environment kampus gitu ya itu memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman untuk kita bisa benar-benar berpikir keras gitu ya untuk supaya bagaimana ini bisa kita selesaikan dengan standar yang udah diminta dari kampus dan itu juga menurut saya juga attitude itu etik itu etos kerja kayak gitu tuh ya, akhirnya membentuk ini kita juga ya profesionalisme kita juga di pekerjaan gitu jadi nggak ya mungkin kalau online course tadi namanya self paced gitu kan kita pas lagi senggang pas lagi bisa ya kita selesaikan kalau enggak ya bisa berbulan-bulan tuh nggak kelar-kelar tuh online Heeh. course-nya tuh kan ya Ya, tapi mungkin kalau 99% nggak selesai ya. betul Bu, jadi banyak kita apply tapi nggak mungkin cuma 1-2 course gitu yang selesai gitu. Tapi ini kayak semacam, nah ini yang menurut saya jadi akhirnya bikin kita persiapan kalau tadi kita kembali ke persiapan adalah motivasi gitu. Ini motivasi ini yang bikin kita tetap konsisten, tetap resilience dengan segala macam kondisi gitu. Bikin kita komit kembali lagi apa yang bikin kita termotivasi untuk belajar ini apa yang bikin kita pengen kuliah lagi apa yang bikin dan akhirnya itu kita ingat oh kita nih bener-bener nih pengen kuliah dan dengan lewat scholarship ini kita tools kita untuk bisa mencapai tujuan kita jadi ketika kita di tengah-tengah kayak gini nih pas lagi kan kita naik turun ya namanya kadang lagi Ya, lagi semangat wah semua bisa kita ulik gitu tapi pas lagi bukan males ya mungkin lagi pasti sibuk-sibuknya lagi gitu turun ya. Lagi iya capek, lagi capek. kayak Pak Ade atau Pak Wahyu sampaikan tadi ya memang karena kita ingat ke motivasi kita akhirnya kita komit gitu ya apapun yang menjadi ininya misalnya seminggu sekali misalnya ketemu sama tim gitu habis itu kita punya target-target yang kita tentukan sendiri jadi kita belajar untuk tidak disuapi lah kayak ininya tanda kutipnya ya Ya. supaya kita ingat ini kita nentukan sendiri kapan menurut kita punya waktu ya walaupun online gitu ya tetapi ya itu kita dipaksa untuk bisa komit dengan apa yang sudah kita dalam ini kita ya dalam diri kita gitu mungkin itu sih Bu. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, jadi tetap harus highly committed ya dan tentunya online memang nggak ada dosen di depan muka kita kan gitu ya, tapi kita dipaksa untuk selesai tepat waktu karena itu tanggung jawab sebagai penerima beasiswa juga dan kemudian environment-nya juga mendukung karena ada deadline ya. Ada deadline yang disiapkan dan tentu kita juga punya competitiveness kan di dalam diri kita. Oh, teman kita lebih baik, ayo kita lebih baik lagi, ayo kita lebih baik lagi kan seperti itu ya. Thank you banget Pak Ihsan. Semoga belajarnya makin asik, udah kayaknya aku lihat project-projectnya luar biasa sekali yang bareng-bareng sama teman-teman mungkin bisa diaplikasikan juga nanti lebih banyak lagi di Indonesia. Thank you Pak Ihsan. Pak Ade, satu hal Pak Ade,
DBA. Tadi Bapak bilang DBA itu nggak ada di Indonesia ya. Nah, untuk saran ke teman-teman nih, Sudah eh ada sekarang, Bu. hah? Iya, sudah ada, Bu. Ya itu, Bu, 2024 tuh, tapi di UGM Fakultas Pertanian. Oh, DBA-nya di UGM Fakultas Pertanian. Nah, Oke. kalau Fakultas Ekonomi UGM itu lagi woro-woro, Bu, DBA. Lagi woro-woro, kayaknya mau buka. Baru mau buka. Baru mau buka. Hmm. Oke. Jadi so far materi DBA-nya mantap ya. Materi DBA-nya Mantap, mantap. Bu. Ya, Profesor-profesornya terkait bahasa mantap. Inggris, Mm-mm, waktu saya S3 di UGM itu kan doktor ilmu manajemen. mm-mm, Itu udah jelas-jelas UGM itu kan kampus Indonesia. Eh, untuk perbandingan dengan INTI, dosennya jarang ngomong bahasa Indonesia justru. Dan semua tugas itu bahasa Inggris semuanya. Jadi apa yang mau? Jadi bukan karena oh ini inti Malaysia, oh aku terkendala bahasa Inggris. Coba aja kalau mau S3 di mana kampus-kampus seperti UI, UGM itu environment-nya udah bahasa Inggris semua. Jadi apa bedanya? mm-mm, Itu apa bedanya? Dan ada akreditasi untuk pengalaman bekerja di masa lalu itu APLC ya, Accreditation of Prior Experience Learning. mm-mm, Itu ada loh di INTI. Jadi contohnya gini, saya ngelihat di kurikulum, ih ada akuntansi nih. Ya, ini kan akuntansi makanan saya dari S1, S2 gitu. Apakah saya harus kuliah lagi di INTI? Saya iseng, saya tanya. Jadi, oh ya teman-teman, kalau ada apa-apa, email aja Head of Program. Kalau mm. di Indonesia itu apa Kaprodi ya. Kaprodi ya. Inti semua yang ditanya itu helpful. Cepet jawabnya, responsif, sangat membantu kita. Jadi saya nanya ke HOP gitu, ini gimana nih apel sih gitu. Dikasih tahu. Nah, kita kan dapat beasiswa. Tapi kalau mau Apple sih, maksudnya kita nggak mau ikut kuliah itu, mau bisa nggak di aku? Itu stepnya adalah kita diwawancara. Kita diwawancara dan bayar. Malah bayar. Jadi bukan karena beasiswa terus nggak bayar ya. Saya tanya, kan saya beasiswa, Bu. Ya, tapi kalau mau kamu apa di skip gitu, di waive gitu melalui Apple sih. Jadi pengalaman bekerja kamu itu nanti mau apa diakui oleh kami sehingga tidak perlu ikut mata kuliah dan langsung kami beri nilai, itu bayar. Ya, jadi Tapi bayar intinya ada auditornya fasilitasnya. itulah ya. Bayar Iya, auditor itulah pengujinya. ya mekanismenya itu adalah daftar, terus masukin CV, Mm-mm. gitu masukin CV, terus dijelaskan singkat kenapa minta di waive mata kuliah ini, hubungannya dengan pekerjaan kamu apa. Nah itu yang Apple sih, gitu. Mm. Kalau kaitan dengan perkuliahan itu betul-betul tadi udah banyak dibahas Pak Ihsan, Pak Nuzli, Pak Wahyu. Lebih ke use case-nya itu ke apa yang kasus bisnis yang sebenarnya, baik yang update maupun yang terkini maupun yang ada apa studi kasus bisnis yang klasik tapi udah lama itu tuh diangkat. Diangkat Itu lagi sih. ya. Oke. Ya. Jadi banyak studi kasus. Oke, thank you sekali Pak Ade, Pak Nuzli, Pak Ihsan, dan Pak Wahyu untuk hari ini. Gimana nih Pak? Bisa bertahan ya sampai terakhir ya? Harus semangat, Bu. Semangat. Harus semangat ya. Strateginya apa nih? Strateginya apa untuk bertahan? Strategi kalau menurut saya sih tadi udah sampaikan, artinya kadang nggak hanya apa ya, kadang memang pasti diri kita sendiri, Bu, ya. Kalau menurut saya ya, pasti diri kita sendiri, kita apa yang menjadi kekuatan kita itu yang kita ini ya, kita leverage juga. Tapi jangan salah, kita juga nggak berjuang sendiri gitu. Artinya ada teman-teman kita, atau ya seperti contoh tadi saya sampaikan di grup saya, ya kita sportif dalam arti ya artinya kita menemukan orang yang tepat untuk itu ya. Jadi ketika ada kesulitan ya saya juga kadang saya ada punya kesulitan atau teman-teman yang lain ada kesulitan ya saya sharing aja di grup, ini gimana ya. Nah, nanti mereka juga akan bantu semacam kayak cari
opsi-opsi, oh seperti ini bisa. Ya artinya gini, jangan berpikir ya itu tadi, wah ini nanti bakal seperti apa ya, banyak ininya kita juga ya, yang bisa bantu. Dan selain itu online otomatis kita tidak berjuang sendiri. Misalnya kalau ya bayangin kalau misalnya kuliah di Eropa gitu ya, kita jalan sendiri, apalagi yang sudah berkeluarga, meninggalkan anak dan istri gitu ya. Sedangkan di sini kan kita online ya, artinya sambil kuliah ini samping saya mungkin anak saya lagi ini gitu. Maksudnya ya apa ya, secara emosional ininya harusnya better lah, nggak sampai yang harus mikirnya aneh-aneh gitu. Mungkin itu sih. Jadi harus, Ya, kalau ya. mereka tadi harus semangat sih. Izin, Bu. Ya, ya betul Pak Isan. Jadi di tengah-tengah sekarang ini LPDP juga beasiswanya mulai dikurangin ya, angka substansial naik. Kemudian kalau harus pindah langsung ke luar negeri, apalagi boyong keluarga, kemudian dikasih living cost 1.500 euro, itu emang susah buat cukup sih. Susah buat cukup, saya tahu itu susah banget buat cukup. Apalagi negara musim dingin, kalau dingin tuh makin sering lapar ya. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya Malaysia ini bisa jadi pilihan dan tentunya online. Jadi seperti Pak Ihsan bilang, anak lagi main bisa sambil, Dokter Wahyu sambil di Qatar lagi PPDS belajar, Pak Ade lagi traveling 50 kota, tetap jalan terus dan fleksibel, kuliah seminggu sekali, selebihnya tugas, ya kan? Kuliah juga cuma 1-2 jam ya, 2 jam ya seminggu ya. Selebihnya tugas, dengarkan recording, belajar, akses jurnal, dapat akses ke semua jurnal-jurnal juga, dapat akses free Gemini Pro, apa tadi, Microsoft 365 semua. Jadi harusnya sih tidak merasa sendirian dan tentunya banyak juga ya scholars yang dari Indonesia dan di luar Indonesia, jadi multicultural, which is very important karena aku suka kalau ketemu orang yang close minded gitu ya, wah ini mainnya kurang jauh gitu ya. Mainnya kurang jauh gitu ya. Kalau ini kan teman-temannya banyak. Thank you banget buat waktunya. Saya kepengen banget nanti ini habis kuliah, kita bisa ngumpul bareng. Ya, kita bisa ngumpul bareng, kita makan-makan, kita rayakan Siap. bareng-bareng ya. Buan, saya ke Bali, Bu. Ya itu ada conference inti itu tanggal 14 sampai 16, 17 tuh hari Minggu ya kalau nggak salah, Bu. 17 ya mungkin. Tuh apa Indonesia Independence Day dong 17 ya. Iya, kalau nggak salah sih hari Minggu, Bu. Hari 17 tuh. Minggu. Wah, selamat Pak Ade, conference Pak. Ya, 14, 15, 16. Itu Oh Pak, ya, publikasi terbaik tadi, publikasi terbaik. 15, 16-nya itu conference, 14-nya workshop gratis. Wah, ini workshopnya juga Ya udah dibayar, nggak usah bayar lagi gitu. nggak usah bayar lagi ya. Ya tapi kalau minta ongkos pesawatnya ke inti kan keterlaluan, nggak gitu Laluan lah juga. ya, Ini, kira-kira lah ya, nah gitu ya lah ya. ini juga strategi, Bu. Jadi inti juga bikin acara di Indonesia. Ini kita orang Indonesia loh, gitu. Heeh. Jadi terlepas aku papernya lolos, apalagi meriksa Prof. Desinta ya besok ya. Kalaupun aku nggak submit paper, mungkin ini info ke teman-teman kalau bisa hadir, gitu. Itu kampus kita loh, gitu lagi di Indonesia. Acaranya di Auditorium Pascasarjana Udayana. Oh, di Udayana sini sebelah. Iya, Oke, iya, ini Baratno juga di Bali, jadi nanti kita datengin. iya. Nanti kita Siap. ketemuan. Sip, Pak. Siap. Oke, jadi ini tadi aku baru poll setelah mendengar sharing dari para awardee, bagaimana perasaan Anda sekarang? Wah, 45% semangat mau coba daftar, 48% perlu info lebih lanjut soal jurusan dan syarat. Nah, masih ada 6% loh masih ragu sama kemampuan diri. Nggak apa-apa, kalau masih ragu sama kemampuan diri, mungkin emang perlu didorong rame-rame gitu ya. Didorong rame-rame. Yang penting kalau tahu benefitnya tentu nggak bisa kita santai-santai ya untuk dapatkan benefit itu. Jadi harus fokus dan belajar. Tapi nambahin nih Bu, sebelum kalau misalnya mau closing. Silakan. Yang join ini masih ya bukan yang masih muda-muda juga ya, teman-teman ya. Maksudnya pasti ya bukan ya Prof, berumur kok lah. masih Bukan umur nih, minuman? Pak. Iya. Masih muda lu. Bukan umur. Pak Ihsan nih. Saya 50. Oh. Pak Ade Hari 50, saya 47.
Dr. Wahyu? 45. Ya, Saya saya baru 41. 32 junior saya. 32 junior, Pak Nuzli 45, Pak Ihsan 41, Bu. 41. Tapi Jadi teman-teman DBA ada yang 30-an, belum 40 banyak. Ya, ya, maksudnya secara gini, jadi jangan kecil hati dengan segala ini, tapi maksudnya bahkan yang sudah jadi maksudnya kita gini, saya pas ngelihat teman-teman yang di sini, wah ini pasti semangat, apalagi grup saya itu kan banyak yang udah lebih senior dari saya gitu, kayak wah masa saya kalah gitu ya, maksudnya malah menjadi motivasi kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi jangan 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 malah apa yang kurang itu yang coba kita lengkapi pelan-pelan, kita ada waktu. Tapi kita punya punya ada tujuan gitu, jadi nggak ibaratnya gini, yang sebelumnya kita nggak jelas, sekarang ada tujuan. Nah itu yang dengan tujuan itu apa yang perlu kita capai gitu, apa yang bisa perlu kita lengkapi, mungkin itu sih ngelihatnya. Jadi jangan ya, jangan keder duluan gitu. jangan keder duluan. Oke, betul. Terima kasih nih tips-tipsnya, dan tentunya kalau dibilang keluar dari zona nyaman, inilah saatnya. Oke, saya kasih waktu sebelum kita tutup yang mau scan untuk daftar bulan Oktober. Paspor, Beasiswa Bu, izin Bu Aan. Itu juga tips dari saya. Kalau mepet-mepet ngurus paspor juga. Kalau ya. itu kebetulan saya ngalamin lumayan struggle ya, gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang belum punya paspor bisa teratasi. Takutnya mepet-mepet pas lagi dengan deadline yang mau Ya, pengumpulan persyaratan di inti ini. Tapi untung ya, saya selamat gitu. ya. Walaupun Ini nggak sempet yang e-paspor, Bu. Padahal kalau e-paspor kan bisa NFC. Itu kalau yang NFC kan e-paspor bisa verified LinkedIn jadi centang biru. oh iya ya, Iya. oke. Saya Tapi karena buru-buru udah deh gitu. yang Wah, biasa saya aja, salah gitu. biasa Tapi aja ya. Tapi waktu itu kan Pak Ade itu tahu Desember untuk mulai kuliah Januari. Jadi memang agak mepet saya lumayan sebulan. ya, Sebulan ngurus. sebulan persiapan. Iya. Kalau ini kita masih bulan Juli, ini untuk perkuliahan Oktober. Jadi kalau masih dibilang mepet lagi, coba lihat ini teman-teman di sini yang cuman persiapannya 3 minggu atau 4 minggu untuk dapat beasiswa. Gitu ya. Oke, jadi silakan di-scan untuk daftar. Tipsnya untuk lolos lengkapi saja dokumen yang diminta. Daftar cepat ya, daftar cepat. Pertanyaan-pertanyaan itu yang tajam, bagaimana dapat ke beasiswa gitu loh. Jangan tanya, "Oh ini nanti" kadang-kadang nanya, "Jam berapa kuliah?" Tadi udah dijawab 6.30, kita ikut aja, namanya beasiswa kan ya. Mau mereka 6.30, 7.30 ya ikut aja. Tunjukkan juga motivasi belajar yang kuat, komitmen, karena setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, tergantung prodinya, itu memang wajib lulus untuk yang beasiswa. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Wahyu, Dr. Wahyu, Pak Ade, Pak Ihsan, Pak Nuzli, Mbak Retno yang sudah membantu menjawab Q&A. Saya, Aan Sriani, pamit undur diri. Sampai jumpa di besok malam. Ya, ini besok malam. Dengan Profesor Dr. Desinta dengan topik rahasia tembus 10 Scopus dalam 3 tahun. Gimana caranya? Tembus 10 Scopus dalam 3 tahun. Jadi besok kita bongkar jam 7 malam WIB. Silakan monggo Pak Nuzli mau lanjut S3, apakah di BA atau ambil PhD. Mungkin besok kita dengerin Dr. Desinta dan kita decide ya. Oke. Menarik sih, Bu. Menarik ya. Menarik tuh, banyak tuh yang prodi-prodi yang menarik-menarik tapi di research ya, gitu. Oke, sampai ketemu besok. Kalau ikut webinar saya jam 7 malam. Kalau belum daftar, nanti saya post lagi malam ini di thread saya, Aan Sriani CFP. Sampai ketemu, teman-teman. Selamat menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari sebagai seorang ayah, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang team leaders, sebagai seorang apa juga ini, anak buah mungkin ya. Peran-peran kita semua. Terima kasih, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Foto sekali dulu, foto? Oke, boleh. Oke. Boleh. Ya. Siap.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Suka lupa nih kalau bagian foto. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum. Salam, makasih Bu An, makasih teman-teman. Terima kasih. Sukses semua. Om Swastiastu. Ditunggu di Bali ya, Pak. Tim saya banyak yang di Bali, Bu. Oh iya. Grup ini saya, grup apa MIT. Oh iya. Ada Oh, 2 apa 3 orang gitu di Bali. 2, 3 orang. Ya udahlah, Pak Ini Isan Pak liburan kesini ke Pak. Bali. Datang temuin grupnya. Kopdar. 2 minggu lalu saya ke Malaysia juga, cuman saya nanya sama temen, wah waktunya pendek banget kalau ke sana, mampir ke kampus. Wah, ya udahlah kapan-kapan aja lagi. Gitu ya. Oh, kan Ada dia kerjaan. nilai. Oh, ada kerjaan yang pantesan. Ayo Oke, Bu, makasih Bu An, Terima makasih Bu kasih. Retno atas Bye-bye. kesempatannya. Makasih, Pak Retno. Selamat siang. Siang, bye.